Bapak Ibu Pendeta, mahasiswa, baik S1 maupun S2 di STT Inti Makassar. Kita bersyukur bersama-sama kita boleh berjumpa di ruang virtual untuk kegiatan seminar kelas di hari ini dalam sebuah hal yang begitu aktual hari ini, khususnya dalam pelayanan gereja-gereja yang ada dalam kerjasama STT Intim dan BPSW 4. Ada mahasiswa 26 orang, termasuk saya. Selamat datang kepada para pemateri kami, Ibu Tabita, Pak John, dan juga Pak Sekum, Pak Alolinggi dari Diatoraja. Dalam kegiatan seminar kita di kesempatan hari ini, pembukaan yang sementara berlangsung dan sebentar setelah saya akan persilakan Bapak Pendeta Musa Sikombong untuk menghantar kita dalam doa syukur dan juga mungkin ada sedikit 1-2 kata yang mau disampaikan sebagai Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Diatoraja sebagai pionir kegiatan kerjasama dengan lembaga STT Intim. Kepada Bapak Pendeta Musa Sikombong, Pak Ketua, kami beri kesempatan. Dibuka mic-nya, Pak. Buka mic-nya, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak STT Intim Makassar yang boleh membuka ruang kerjasama bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 dan terkhusus lebih lagi untuk memikirkan persoalan-persoalan teologi yang sangat aktual. Salah satu yang akan didiskusikan hari ini lewat seminar kelas filsafat ilmu pasca sarjana adalah soal perjamuan kudus anak. Ini adalah satu pergumulan yang sangat aktual dalam Gereja Toraja karena sudah hampir 15 tahun sejak sidang Sinode AM yang ke-22 di Jakarta membicarakan soal perjamuan kudus anak ini, dan 3 kali suaranya Pak. Pak. Ya, tapi sampai pada sidang Sinode AM yang ke-24 di Rantelemo belum ada keputusan soal perjamuan kudus tentang anak. Dan salah satu hal yang akan juga dibicarakan di sidang Sinode AM yang ke-25 yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan di bulan Oktober adalah perjamuan kudus anak. Karena itu betul-betul lewat pihak STT Intim melalui pasca sarjana Bapak Dr. John Simon yang bekerja sama dengan mahasiswa pasca sarjana kelas kerjasama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah dalam memikirkan salah satu teologi yang sangat baik ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan karena itu kalau kita melihat ya begitu banyak yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dari sekarang ini sudah 93 yang bergabung akan bertambah dan bertambah karena
Ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dipahami, diketahui, khususnya bagi para pendeta dalam Gereja Toraja. Kepada para fasilitator, Ibu Pendeta Dr. Tabita, Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, dan Bapak Pendeta Dr. John Simon, terima kasih untuk kesediaan berbagi dengan kami melalui kegiatan pada pagi ini. Kami sangat menyadari seminar ini pasti bermanfaat, menolong kami para pendeta, khususnya bagi Gereja Toraja untuk mengambil keputusan melalui persidangan Sinodeam yang ke-25. Tuhan memberkati kegiatan ini, STT Intim semakin jaya dan dipakai Tuhan untuk semakin luar biasa dalam memikirkan teologi ke depan. Terima kasih Pak Pendeta Firman, dan karena saya diminta untuk sekalian memimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memungkinkan kami untuk berjumpa melalui Zoom meeting yang kami akan nikmati beberapa jam ke depan melalui seminar. Kami percaya bahwa utusan-utusan Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk berbagi dengan kami, Ibu Pendeta Dr. Kartika, Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, dan Bapak Pendeta Dr. John Simon, kiranya akan semakin diberkati Tuhan, diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kami dapat menangkap makna di balik perjamuan kudus dengan anak, menolong kami para pelayan-pelayan dan juga warga jemaat untuk mengerti, memahami makna perjamuan kudus anak itu. Terima kasih untuk upaya dan kerja keras dari tim bersama dengan Bapak Pendeta Dr. John Simon yang menggagas kegiatan ini. Kami percaya ini akan menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi banyak orang, dan terutama bagi Gereja Toraja. Dari awal hingga selesainya seminar hari ini, biarlah kehendak dan kuasa Tuhan yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya kami merindukan suara yang penuh dengan kehangatan dari Ketua STT Intim Makassar, Ibu Pendeta Dr. Lydia Katanjererung, MA/MTH, memberikan sambutan kepada kegiatan seminar kita pada saat ini. Kepada Ibu Ketua STT Intim kami beri kesempatan. Terima kasih kekasih kami Bapak Pendeta Firman Panggara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ruang virtual Zoom meeting kita pada pagi ini. Secara khusus yang kami hormati dan kasihi serta banggakan semua narasumber yang sudah hadir, Ibu Pendeta Dr. Kartika, ya bahasa kami ke Toraja Barat, long time no see, lama-lama tidak jumpa, tetapi bersyukur boleh ketemu dalam kesempatan ini. Kekasih kita, Bapak Sekum Gereja Toraja, Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, MSc Teol, dan kekasih kita, Bapak Pendeta Dr. John Simon, yang saya kasihi dan banggakan, Bapak Ketua BPSW 4 Gereja Toraja, dan tentu ada sekian banyak rekan-rekan ketua-ketua klasis dalam lingkup BPSW 4 yang hadir dalam kesempatan ini, dan juga secara khusus teman-teman, rekan-rekan, dan saudara-saudara kami, peserta kelas kerjasama Gereja Toraja
BPSW 4 Gereja Toraja dengan STT Intim yang terus semangat dan spiritual dalam setiap kesempatan. Perkenankan kami untuk memenuhi ruang sambutan ini dengan menyatakan apresiasi dan terima kasih yang mendalam untuk inisiatif yang sudah secara khusus digagas oleh kelas filsafat ilmu pasca sarjana untuk melaksanakan seminar kelas dengan tema yang memang super aktual saat ini terkait dengan bagaimana gereja-gereja terpanggil untuk benar-benar menggumuli keterlibatan anak dalam perjamuan kudus. Sehingga mungkin poinnya adalah bukan soal perjamuan kudus anak, tetapi bagaimana anak dalam perjamuan kudus. Sehingga kita tidak sedang membincang dua entitas yang berbeda antara perjamuan kudus dewasa dan perjamuan kudus anak. Tetapi bagaimana integrasi eksistensial anak ke dalam perjamuan kudus yang menjadi kekuatan sakramental gereja, tetapi bukan hanya itu. Dan karena itu saya menyambut tiga perspektif yang dipakai, dan menurut saya ini membuat pendekatan seminar kita pada hari ini menjadi komplit, ya, bahwa seminar ini akan didekati dari perspektif didaktik, dan tentu kita sangat bersyukur Ibu Tabita sudah hadir sebagai narasumber kita saat ini dari perspektif, mungkin kita bisa sebut perspektif eklesiologis doktrinal Gereja Toraja yang akan disampaikan oleh Pendeta Sulaiman Alolinggi, Pak Sekung, dan perspektif hermeneutis oleh Pendeta Dr. John Simon. Dan tentu saja ya kita berharap bahwa ketika perjamuan kudus kita pandang sebagai salah satu poin dalam mana gereja-gereja juga menyuarakan kesatuannya, ekumenitasnya. Pada poin ini tentu perspektif teologi ekumenis juga kita harapkan relevan terhadap upaya untuk membangun gagasan yang lebih progresif terhadap kehadiran anak dalam perjamuan kudus. Karena itu sekali lagi terima kasih untuk gagasan ini. Di atas apresiasi berkelanjutan untuk kerjasama yang sedang berlangsung antara Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Gereja Toraja, yang kami harapkan bahwa tentu saja bagaimana kelas ini kemudian memperlihatkan performa yang baik akan menjadi dalam tanda kutip prototipe untuk melanjutkan kita harapkan kelas-kelas berikutnya. Dan kita harapkan juga bahwa seminar kelas ini akan menjadi kekuatan melangkah kita untuk terus memperlihatkan bagaimana gagasan-gagasan teologi magisterium kita di kampus, gagasan-gagasan progresif berteologi kita di kampus benar-benar kita harapkan dan kita beri kekuatan spirit bahwa itu akan terimplementasi dalam praksis pelayanan di tengah-tengah kehidupan bergereja secara khusus dalam konteks Gereja Toraja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya menyambut sekali lagi seminar kelas filsafat ilmu filsafat ilmu pasca sarjana STT Intim Makassar untuk tema perjamuan kudus anak ini dalam semangat In Christo Lux Mundi Crescit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Ketua atas sambutan yang begitu hangat bagi kita sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwa kegiatan kita ini juga ditayangkan di TS Channel Gereja Toraja. Jadi itu live. Terima kasih kerjasama dengan tim TS Channel yang boleh merespon kami dalam hal publikasi kegiatan di hari ini. Dan untuk acara selanjutnya, kegiatan materi akan segera kita lakukan, dan yang memandu kita dalam kegiatan seminar pada saat ini moderator oleh Pendeta Adrial Lintin sebagai mahasiswa S2 kerjasama STT Intim dengan BPSW 4 Gereja Toraja. Kepada Bapak Pendeta kami beri kesempatan. Terima kasih Pendeta Firman. Shalom, salam sehat. Rekan-rekan peserta seminar
perjamuan kudus anak pada siang hari ini. Ya, saya tidak akan kembali mengupas apa yang menjadi tujuan dan maksud daripada adanya seminar ini. Namun kita bersyukur bahwa lewat kelas filsafat ilmu pasca sarjana STT Intim bisa menggagas satu seminar yang tentunya berangkat dari hal yang aktual di tengah-tengah kehidupan gereja, khususnya Gereja Toraja, yang mana juga akan menjadi satu pokok pembahasan dalam sidang Sindeam Gereja Toraja di Toraja Utara, Rantepao. Iya, ada 3 narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita secara virtual pada siang hari ini. Secara singkat saya akan membacakan dan memperkenalkan ketiga narasumber kita ini. Yang pertama, Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani, PhD. Beliau tinggal di Jogja. Dan studi S1 di STT Duta Wacana, Yogyakarta, dan S2 di Presbyterian College and Theological Seminary Seoul, Korea, dan S3 di Boston College, USA. Ditabiskan sebagai pendeta pada 19 November 1993 di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Nah, beliau aktif dalam berbagai pelayanan, dan bidang ajar yang digeluti oleh Ibu Pendeta Tabita adalah pendidikan Kristiani dan teologi disabilitas. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah dengan CV ini, Ibu Pendeta. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua, ya tentu juga sudah akrab bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yakni Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, MSc. Beliau Sekum Sinode Gereja Toraja, dan beliau aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang secara organisasi. Kalau kami melihat dari CV ini, ya pernah menjadi sekretaris pengurus pusat Sekolah Minggu Gereja Toraja, ya, sekretaris umum BPS, dan ya sampai saat ini masih menjabat sebagai sekretaris umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Tinggal di Toraja Utara. Dan yang terakhir, sudah sangat akrab juga bagi kita, Bapak Pendeta Dr. John Simon, MTH, MHum, ya, Pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, pengalaman pelayanan gerejawi, Pendeta Jemaat GPI Jemaat Bethesda Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan kemudian Pendeta atau Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Menara Iman, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Oh, cukup lama juga di Kalimantan, Pak Pendeta John ini. Nah, riwayat pendidikan S2 UKDW Yogyakarta dalam kajian studi Islam, kemudian lisensis filsafat SBC Singapura, filsafat teologi, dan S3 UKDW Yogyakarta tentang kajian hermeneutik dan ilmu tafsir. Nah, tugas akademik beliau sekarang adalah dosen tetap STT Intim Makassar 2013 sampai sekarang, dan dosen tamu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018 sampai sekarang. Dan jabatan beliau sekarang adalah Direktur Eksekutif Center for Religious and Philosophy Studies. Dan ya, hobi beliau membaca buku, menulis buku. Dan menarik, banyak buku beliau yang sudah diterbitkan, dan terakhir yang sudah kami baca yaitu Hermeneutics Today dan ya, Gereja, Keluarga, dan Masyarakat. Dan beliau aktif dan pegiat di YouTube. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang rindu untuk memperlengkapi dan semakin memahami kajian hermeneutik dan filsafat, silakan melihat YouTube beliau. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Ya, saya kira itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita, mulai dari Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani, perjamuan kudus anak dalam perspektif pendidikan Kristiani. Setelah itu kemudian
kepada Bapak Pendeta Soleman Alolinggi, Gereja Toraja dan Perjamuan Kudus Anak, dan terakhir Hermeneutik Perjamuan Kudus Anak oleh Bapak Pendeta Dr. John Simon. Nah, kami harapkan kita semua meng-unmute speaker kita supaya perjalanan seminar kita ini boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, pertanyaan akan disampaikan melalui chat, ya. Kita harapkan pertanyaan itu singkat dan jelas supaya itu memaksimalkan waktu kita. Ya, saya kira itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dan masing-masing narasumber kita beri waktu 40 menit, ya. Secara berurutan, mulai dari Ibu Tabita, Pendeta Soleman Alolinggi, dan Bapak Pendeta Dr. John Simon. Masing-masing 40 menit, dan 15 menit sebelum semua pemaparan materi ini disampaikan, baru kita kemudian menyampaikan respon atau refleksi atau pertanyaan kita dalam chat. Ya, saya kira jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan penuh kasih kami mempersilahkan Ibu Pendeta Tabita Katina Kristiani. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali berjumpa di acara seminar kelas, ya, sekalipun Zoom dan tidak berjumpa langsung, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk teknologi yang memampukan kita untuk belajar bersama pada masa pandemi ini, dan bahkan jarak tidak memisahkan kita. Saya masih ingat terakhir saya ke Staken Toraja itu tahun 2018, itu terakhir saya ke Toraja dan tentunya mampir di Makassar, dan setelah itu saya belum sempat ke sana lagi dan ternyata sudah pandemi. Barangkali nanti kalau sudah selesai pandemi bisa ke sana lagi. Baru 2 kali saya ke Toraja dan masih ingin ke sana lagi. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah Perjamuan Kudus Anak dari perspektif pendidikan Kristiani sesuai dengan bidang saya, yaitu pendidikan Kristiani. Nah, saya akan share screen dengan PPT, dan juga saya menyiapkan makalah dalam bentuk Word. Dua-duanya nanti saya masukkan di chat. Jadi Bapak Ibu Ya, ada gangguan sinyal ya. Iya, ada gangguan ya, gangguan sinyal ya. Hilang suara, Pak. Iya. Dari Ibu Tabita ya. Hilang suara. Suaranya. Dilanjutkan saja, moderator. Iya. Iya, Ibu Tabita keluar. Bisa disambako-bako itu ya. ya, maaf Pak. Suara Ibu? Iya. Oke. Ya, maaf saya terlempar tapi sekarang sudah kembali. Ada masalah teknis rupanya. Maaf Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan share screen, saya ulang kembali. PPT maupun Word akan saya berikan lewat chat, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir dengan mencatat, sekalipun boleh mencatat dan mungkin reaksi pertanyaan bisa dicatat. Nah, saya berharap dalam waktu 40 menit ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Jadi sekarang saya share screen terlebih dahulu untuk PPT. Ya.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengira bahwa tentang perjamuan kudus anak atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai pedo communion, jadi perjamuan kudus yang diikuti oleh anak-anak, kita mengira itu adalah hal yang baru, yang sekarang ini sedang dibicarakan, lalu kita merasa, aneh-aneh saja, ngapain seperti itu dibicarakan, kan selama ini kita sudah mapan dengan tradisi dalam gereja. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang baru. Sebab sesungguhnya ini sudah ada sejak gereja perdana. Nah, buktinya di mana? Kok kita bisa yakin kalau gereja perdana itu mengikut sertakan anak di dalam perjamuan kudus? Kita dapat melihat dari tradisi gereja timur. Bukankah gereja timur, gereja ortodoks, itu ingin mempertahankan tradisi dari gereja mula-mula atau gereja perdana? Nah, ternyata kita lihat dalam foto ini gereja ortodoks Yunani, dan fotonya saya ambil sendiri, bukan saya ambil dari internet, tapi dari kamera saya. Pada saat saya punya kesempatan ke sana dalam sebuah acara mewakili Persetia, dan ternyata perjamuan kudus itu betul diikuti oleh anak-anak, bahkan bayi-bayi. Semoga cukup jelas ya, ini yang di bagian tengah, ini imamnya sedang menyuapkan anggur kepada seorang bayi yang digendong oleh ayahnya. Nah, di belakangnya sedang antri, ini ada anak yang sudah agak besar, bukan bayi lagi, sehingga ia tidak perlu digendong. Nanti kalau dilihat sampai belakang begitu ya, itu masih banyak lagi anak-anak dan bayi-bayi yang maju ke depan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Jadi sakramen perjamuan kudusnya diikuti oleh orang yang memang mau ikut. Kalau tidak mau ikut, ya tidak usah maju. Karena saya bukan orang ortodoks, ya tidak usah maju saja daripada ditolak. Karena saya tidak tahu apakah tamu-tamu boleh ikut perjamuan kudus, karena saya tidak dibaptis ortodoks. Jadi lebih baik tidak usah. Tapi anak-anak semua maju. Dan perjamuan kudusnya di gereja timur itu memang hanya anggur. Sebab bayi-bayi belum makan makanan keras. Jadi yang dibagikan ke depan itu hanya anggur. Kalau soal roti, jangan khawatir. Semua orang dapat roti dan rotinya besar. Bisa untuk sarapan, kenyang sekali begitu ya. Jadi tidak ada orang kekurangan. Kalau lapar ya pergi aja ke gereja dapat roti. Jadi itulah gereja ortodoks yang masih mempertahankan tradisi gereja perdana. Jadi sesungguhnya pedo communion itu bukan hal baru. Itu justru tradisi gereja perdana. Sampai sekarang di gereja timur tidak ada masalah sama sekali. Bayi-bayi ikut perjamuan. Bahkan bayi yang dibaptis tidak lama kemudian, mungkin 5-10 menit kemudian, dia sudah ikut perjamuan di dalam ibadah yang sama. Nah, yang bermasalah itu adalah di gereja barat. Yaitu dengan diterimanya doktrin transubstansiasi yang kemudian memunculkan teori usia akal budi. Jadi kita tahu doktrin transubstansiasi itu kan meyakini bahwa roti sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh Kristus, anggur sungguh-sungguh berubah menjadi darah Kristus. Lalu ada kekhawatiran mencemarkan roti dan anggur, misalnya rotinya jatuh atau anggurnya tumpah. Karena itu pada gereja barat yang kemudian mengembangkan doktrin transubstansiasi pada abad ke-13, yaitu tahun 1215, yaitu Konsili Lateran keempat, yang kemudian dikuatkan lagi dengan Konsili Trente 1562, berarti 1562 itu sudah berpisah gereja Katolik dan Protestan, maka gereja Protestan tidak meneruskan doktrin transubstansiasi, tapi gereja Katolik masih melanjutkan tradisi itu.
Lalu anak-anak tidak diperkenankan ikut perjamuan karena anak-anak itu rawan sekali mencemarkan roti dan anggur. Lalu muncullah teori usia akal budi. Kapan seorang anak sudah boleh ikut perjamuan kudus? Nah, pada Konsili Lateran keempat yang dikuatkan dengan Konsili Trente, usianya adalah 12 sampai 14. Tapi kemudian pada abad 20, Paus Pius X 1910 mengatakan tidak lagi sampai 12 sampai 14 tahun, tapi usia akal budi itu 7 tahun. Walaupun belum ikut krisma, kalau 12 sampai 14 itu sudah ikut krisma, kalau 7 tahun itu belum ikut krisma, tapi sudah boleh ikut komuni. Maka di Gereja Katolik sampai sekarang kan ada komuni pertama yang mestinya anak 7 tahun sudah boleh ikut, tapi di Indonesia kebanyakan umur 9 bahkan 10 tahun baru diperkenankan ikut setelah melalui katekisasi untuk menyiapkan mereka mengikuti komuni yang pertama. Jadi belum krisma, kalau kita mengatakan belum sidi, itu sudah boleh ikut perjamuan. Nah, itu di gereja barat yang adalah gereja Katolik. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan gereja Protestan, khususnya Calvinis? Kita tidak membahas yang Lutheran ya, karena kita Calvinis. Tentu saja gereja Calvinis menolak doktrin transubstansiasi, tapi anehnya menerima teori akal budi. Cuma ini dalam rangka pemahaman kognitif terhadap perjamuan kudus. Maka di gereja Protestan, khususnya Calvinis, kemudian berkembang credo communion. Jadi mengikuti perjamuan kudus kalau sudah mengaku percaya, kalau sudah sidi. Sebelum itu tidak boleh. Jadi anak-anak hanya dibaptis, baptis anak yang menjawab orang tua, kemudian mengikuti sekolah minggu, dan nanti setelah usia belasan tahun, baru kemudian katekisasi dan terima sidi, mengaku percaya. Sesudah itu baru perjamuan kudus. Jadi itu namanya tradisi credo communion. Jadi di sepanjang sejarah gereja ada 2 tradisi. Pedo communion jauh lebih tua daripada credo communion. Jauh lebih tuanya itu 1200 tahun. 12 abad lebih tua daripada credo communion. Nah, kita yang tidak sadar sejarah panjang gereja ini mengira credo communion itu sudah tradisi yang tua, ya memang tua, tapi kalah tua dari pedo communion. Jadi persoalan yang kita bahas sekarang ini adalah kita ini selama ini menggunakan tradisi credo communion. Dan sekarang kita membahas, kita mau kembali ke tradisi pedo communion. Dan ternyata tidak mudah untuk mengubah tradisi itu. Padahal ini tradisi yang kembali ke gereja perdana. Bukankah secara biblika kita mudah ya kalau untuk kembali ke tradisi gereja perdana, kita mempelajari kembali teks Alkitab itu sedekat mungkin dengan situasi pada zamannya. Bahkan dalam hermeneutik historis kritis, sedapat mungkin kita tahu situasi zaman Yesus atau zaman Paulus. Bahkan ada yang mengatakan apa yang dimaksud oleh penulis kitab-kitab dan surat-surat. Apa yang dimaksud oleh Paulus. Padahal kita tahu tidak mungkin kita mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud Paulus. Kalau ingin tahu ya nanti kalau sudah di surga ketemu Paulus kita tanya gitu ya. Lus, apa sih yang kamu maksud dulu dalam suratmu? Tapi kita zaman sekarang sebetulnya tidak mungkin ya. Nanti Pak John akan bisa menjelaskan lebih lanjut dari segi hermeneutik. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalau Alkitab kita ingin kembali
sedekat mungkin dengan sumbernya. Tapi mengapa dalam tradisi perjamuan kudus kita sulit untuk kembali ke tradisi yang sedekat mungkin dengan zaman Alkitab, yaitu pedokommunion. Nah, itu hal mendasar yang mungkin perlu untuk kita sadari dan kita olah dan kita pikirkan secara lebih mendalam. Nah, tapi di antara sekian gereja Calvinis yang banyak sekali macam ragamnya itu, ternyata ada yang sudah lama memikirkan tentang keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus atau pedokommunion. Nah, mereka adalah gereja-gereja yang tergabung dalam Reformed Ecumenical Council yang sekarang sudah tidak ada lagi. Nanti saya jelaskan ya. Tapi untuk kronologinya kita awali dulu ketika REC itu masih ada. Nah, siapa anggota REC dari Indonesia? Ada 6 gereja, yaitu Gereja Kristen Jawa, Gereja Kristen Indonesia, gereja saya yaitu Sinode Wilayah Jawa Tengah, kemudian Gereja Kristen Sumba, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, ini dulu anaknya GKJ, jadi orang-orang Jawa transmigran ke Sumatera bagian selatan membentuk sinode sendiri. Dulunya GKL, Gereja Kristen Lampung, tapi kemudian diperluas Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Kemudian Gereja Toraja dan Gereja Toraja Mamasa. Yang sejauh yang saya ketahui, GKJ, bukan GKJ, sebelum itu ya, kronologis dulu. 1996, REC memutuskan agar gereja-gereja anggota REC mengikutsertakan anak dalam perjamuan kudus. Dan keputusan tahun 96 itu bukan mendadak muncul kayak ada ide lalu itu bukan. Mereka sudah belajar mempelajari pedokommunion sejak tahun 1988. Jadi diputuskan, ayo kita mempelajari bersama secara teologis dan sebagainya. Dan tahun 96 sudah diputuskan. Saya masih ingat tahun 2000 itu sidang REC di Jogja. Nah, saya ikut panitia dan ikut serta di dalam persidangan. Dan di situ saya mendengarkan kembali bagaimana setiap anggota REC itu ditanya, sudah belum anak-anak ikut perjamuan kudus? Dan dari Indonesia belum ada satupun. Ya. 6 gereja kompak belum melakukan pada tahun 2000. Nah, persidangan berikutnya itu adalah 2005. Saya ikut juga itu di Belanda. Dan sesudah itu GKSBS, gereja yang paling muda dari 6 gereja ini langsung memutuskan di persidangan sinode memberlakukan DOK gitu ya. Nah, kemudian jemaat setempat ada yang sudah siap, ada yang belum siap, kaget juga yang belum siap. Mereka memberlakukan secara sinodal, resmi, formal, berdasarkan keputusan persidangan sinode. Bagaimana dengan GKJ? Nah, GKJ memulai percakapan tahun 2006. Wah, saat itu saya iri sekali. Aduh, GKJ sudah membicarakan, GKI Jawa Tengah belum apa-apa gitu ya. Karena kan kami selalu bersama-sama ya, GKI Jawa Tengah dan GKJ. Jadi kami tahu, aduh, mereka sudah bercakap-cakap. Tapi namanya perubahan kan tidak mudah ya. Dan GKJ, orang Jawa itu lambat gitu ya, mencerna dulu pelan-pelan, jangan menimbulkan masalah begitu. Berkali-kali dibicarakan terus di dalam persidangan sinode. Baru pada akhirnya tahun 2020 itu masuk dalam perubahan PPA. PPA itu pokok-pokok ajaran GKJ. Itu berarti tata gereja dan pokok-pokok ajaran atau ajaran gereja itu diubah. Anak-anak ikut perjamuan kudus resmi. Jadi menyusul GKSBS, GKJ sudah DOK resmi begitu ya. Apa yang terjadi dengan GKI Jawa Tengah?
Seminar baru diadakan 2012. Mirip-mirip dengan yang kita adakan sekarang ini, tetapi waktu itu tentunya on-site gitu ya, diikuti oleh para pendeta dan penatua juga di akhir tahun 2012. Kemudian masuk di bahan persidangan sinode wilayah 2013 dan 2014, dan terakhir diputuskan disusun buku panduan. Dan buku panduannya sudah ada. Oh maaf, kok nggak bisa kelihatan ya ternyata kalau pakai apa namanya itu. Oh ya sini, di sini kelihatan. Ini buku panduannya. Jadi buku panduannya kalau di depan saya kelihatan ya, buku panduan keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Isinya lengkap sekali. Saya bacakan daftar isinya ya. Dasar Alkitab keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 2, dasar teologi keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 3, rangkumannya. Rangkuman alasan keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 4, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, juknis, keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 5, materi penjemaatan keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 6, warta jemaat tentang keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Bab 7, formulir perjamuan kudus yang diikuti anak-anak. Bab 8, katekisasi anak. Untuk menyiapkan anak mengikuti perjamuan kudus, ada 8 materi katekisasi anak, dimulai dari penciptaan yang sungguh amat baik, dosa yang merusak relasi, kelahiran Yesus sebagai penggenapan janji keselamatan, karya Yesus, sengsara dan wafat Yesus, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus bagi gereja, dan yang terakhir sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Bahkan bab 9 dilengkapi dengan komik anak yang menggambarkan mengapa mengikuti perjamuan kudus gitu ya. Dan bab terakhir tentunya penutup. Ini buku panduan yang diterbitkan tahun 2015. Jadi secara sinode wilayah itu sudah selesai. Tapi pelaksanaannya tidak mudah. Jadi pelan-pelan ya makin banyak, tapi ada gereja atau jemaat setempat yang tetap tidak mau dengan berbagai alasan. Jadi belum semua melaksanakan. Itu yang terjadi dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan tidak bisa sampai pada amandemen tata gereja karena sudah menyatu dengan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan mereka belum apa-apa. Bahkan Jawa Barat marah ketika tahu Jawa Tengah mengambil keputusan dianggap jalan sendiri dan mendahului. Mereka marah, emosional sekali. Jadi kami jalan sendiri gitu ya. Maka amandemen tata gereja belum bisa dilakukan selama yang Jawa Barat dan Jawa Timur belum siap. Tapi apakah Jawa Tengah ilegal? Ya tidak. Karena keputusan persidangan sinode wilayah itu sah gitu ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tadi seperti yang saya katakan, REK itu sudah almarhum. Tahun 2010 REK menyatu dengan World Alliance of Reformed Churches, membentuk World Communion of Reformed Churches, WCRC. Jadi sudah tidak ada REK, tapi ternyata banyak gereja yang belum melaksanakan keputusan persidangan REK gitu ya. Jadi saya suka ngomel-ngomel juga pada pendeta yang senior-senior. Ini mestinya Bapak loh dulu yang menjelaskan ke jemaat-jemaat. Jadi kalau ada yang protes yang dimarahi Bapak, bukan saya gitu ya. Kan Bapak-bapak semua tuh yang tua-tua. Nggak ada ibunya. Jadi saya marahnya sama Bapak-bapak. Tapi ya mereka ketawa-ketawa, senyum-senyum saja. Mungkin dalam hati bilang, rasain loh. Gitu ya. Saya ini yang ikut jadi korban. Nah, sekarang masuk pada inti dari topik yang diberikan kepada saya, yaitu bagaimana perjamuan kudus anak, pedo communion, dari perspektif pendidikan Kristiani.
Nah, untuk mengenal apa itu pendidikan Kristiani, tentunya kita kembali pada definisi. Oh, maaf kok saya pakai definisinya masih bahasa Inggris, tidak apa-apa ya. Jadi pendidikan Kristiani itu apa? Kenapa menjadi tinjauan? Pendidikan Kristiani adalah suatu percakapan untuk kehidupan, suatu pencarian untuk menggunakan sumber-sumber iman dan tradisi budaya untuk bergerak ke arah masa depan yang terbuka terhadap keadilan dan pengharapan. Nah, definisi ini penting untuk melihat bagaimana pendidikan Kristiani itu adalah proses percakapan untuk kehidupan. Jadi bukan lagi meneruskan dogma-dogma dan doktrin-doktrin dari generasi ke generasi. Karena kita tahu ajaran dogma, doktrin itu harus terus di-refresh, terus harus disegarkan kembali dalam konteks zaman sekarang. Supaya kita tahu apa relevansi untuk zaman sekarang. Maka selalu ada percakapan. Dan percakapan itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan tradisi gereja tertentu atau kekristenan tertentu, ajarannya itu begini loh. Bertanya, pertanyaan pertama dalam kurikulum itu. Baru pertemuan pertama sudah ditanya. Apakah kalau Anda mati, Anda yakin masuk surga? Nah, supaya yakin kan harus percaya pada Yesus. Lalu diajarkan jembatan dan seterusnya itu kan. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana sih caranya orang masuk surga? Bapak Ibu barangkali bisa menjawab, bagaimana ya caranya masuk surga? Biasanya kan orang Kristen mengatakan percaya Yesus, melakukan kehendak Tuhan, itu ya. Tapi saya bertanya ulang, lah Bapak Ibu sudah percaya Yesus belum? Ya pasti sudah ya, para pendeta. Apakah sudah melaksanakan firman Tuhan? Ya, sedapat mungkin walaupun tidak sempurna gitu ya. Lah kok belum masuk surga? Padahal sudah percaya Yesus. Kok tidak otomatis langsung masuk surga? Pasti jawaban kita adalah, lah belum mati kok masih ada di dunia. Jadi untuk masuk surga kan harus lewat proses kematian dulu. Jadi kurikulum yang menyiapkan orang untuk masuk surga berarti kurikulum menyiapkan orang untuk mati. Padahal hidupnya di dunia belum diberesin, sudah pokoknya yakin yang penting masuk surga. Hidupnya di dunia tidak penting. Nah, itu sebabnya banyak orang kemudian saleh gitu ya kalau di gereja supaya masuk surga, tapi hidup sehari-harinya dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam relasi dengan orang lain, kepeduliannya kepada sesama yang berkekurangan tidak ada. Tapi karena dia percaya Yesus, pokoknya yang penting kalau mati masuk surga. Hidup di dunia tidak penting. Itu kan bahaya sekali ya, sikap seperti itu. Maka pendidikan Kristiani itu percakapan untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Untuk menggunakan dua tradisi, dua sumber, yaitu tradisi iman dan tradisi budaya. Budaya bukan cuma yang kuno ya, seperti budaya Jawa atau budaya Toraja, bukan itu. Tetapi budaya itu mencakup cara kita hidup sehari-hari. Bagaimana kita hidup sekarang. Jadi dua sumber itu kita pakai untuk berdialog. Mendialogkan iman dengan realita setiap hari supaya kita dapat bergerak ke masa depan yang terbuka terhadap keadilan dan pengharapan. Nah, itu kita pakai untuk menganalisis, kita pakai untuk melihat dari salah satu perspektif. Nah, dari definisi tadi ada 4 pendekatan. Ya, ada 4 pendekatan pendidikan Kristiani, yaitu yang pertama instruksional. Kita sudah mengenal itu ya, itu detail-detail bagaimana proses pembelajaran di kelas itu ya. Itu sangat familiar untuk kita, instruksional. Yang kedua, pertumbuhan spiritual. Bagaimana spiritualitas seseorang itu bertumbuh gitu ya.
Dan yang ketiga adalah komunitas iman. Bagaimana individu bertumbuh tidak sendirian, tapi berada dalam komunitas. Dan yang keempat adalah transformasi. Bagaimana pendidikan Kristiani ikut melakukan perubahan di tengah masyarakat. Nah, untuk meninjau perjamuan kudus anak, yang mana pendekatan yang tepat? Tidak lain adalah komunitas iman. Karena perjamuan kudus itu diselenggarakan dalam komunitas, bukan sendiri-sendiri. Perjamuan kudus selalu bersama-sama. Dan itu berarti menumbuhkan iman seseorang dalam komunitas. Itu cocok dengan pendekatan komunitas iman. Nah, dari situlah kita melihat melalui pendekatan ini individu bertumbuh dalam komunitas. Komunitas adalah pendidik dan juga lokus dari pendidikan Kristiani. Disitulah seseorang tumbuh di dalam imannya, di dalam kesetiaannya untuk mengikut Tuhan. Nah, perjamuan kudus ada di dalam komunitas iman. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam gereja itu kan ada anggota jemaat. Ada dua macam keanggotaan di dalam jemaat, yaitu anggota baptis dan anggota sidi. Setara tidak? Harusnya setara, tapi realitanya tidak. Karena anggota baptisan belum boleh ikut perjamuan. Anggota sidi boleh ikut perjamuan gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak mendapatkan haknya sebagai anggota jemaat, anggota baptisan. Anak dianggap belum lengkap, belum mengerti, belum apa-apa. Anak belum dianggap sebagai manusia yang utuh. Maka karena belum utuh, belum sempurna, masih setengah manusia, maka tidak boleh ikut perjamuan. Itu kan sikap yang sangat meremehkan, merendahkan, dan mungkin juga jahat pada anak gitu ya. Ketika saya menjelaskan hal ini, banyak orang tua menangis, menyadari bahwa selama ini gereja kok ya jahat ya sama sama anak-anak gitu ya. Anak-anak dipinggirkan, anak-anak dianggap tidak mengerti apa-apa, anak itu tidak penting, mereka tidak punya hak di dalam gereja karena mereka masih anak-anak. Tunggu ya, kalau nanti sudah dewasa, baru kalian boleh. Bahkan sekolah minggunya seringkali di emperan, bukan di dalam gedung gereja, bukan di dalam ruangan yang khusus disediakan untuk anak-anak sekolah minggu misalnya. Sekolah minggu numpang di rumah-rumah orang gitu ya. Kalau orangnya sedang punya hajatan atau sedang pergi, wah anak-anaknya sungguh kasihan gitu ya. Ada di emperan-emperan dekat tempat sampah, dan parkiran gereja dan sebagainya. Saya tidak tahu ya apakah gereja Toraja kebanyakan ada gedung gereja, kemudian ada ruang-ruang sekolah minggu. Atau ya gedung gereja itu ruang sekolah minggu juga. Pertanyaannya kalau ada acara di dalam gedung gereja, pernikahan atau hajatan yang lain, apakah anak-anak tetap sekolah minggu atau anak-anak dikeluarkan karena gedungnya mau dipakai? Silahkan dijawab, karena itu mempengaruhi cara kita memandang anak-anak. Anak-anak yang seringkali diremehkan, tidak setara dengan orang dewasa, tidak boleh ikut perjamuan kudus. Baptis boleh, perjamuan tidak boleh. Kenapa baptis boleh? Yang jawab orang tuanya. Kalau perjamuan, aduh janganlah gitu ya. Itu berarti credo communion itu membuat anak tidak setara dengan orang dewasa. Nah, baptis anak, bukankah itu menunjukkan bahwa anak adalah anggota gereja? Jadi anak itu masa kini gereja. Seringkali orang dewasa ini salah ya, mengatakan anak masa depan gereja. Jadi sekarang belum bagian dari gereja. Cuma nanti saja, besok-besok ya, kalau kamu sudah dewasa, baru kamu gereja. Salah kan? Harusnya anak-anak, bayi-bayi itu juga gereja. Bukankah ketika membaptis anak, ada janji dari orang tua untuk mendidik, membesarkan anak ini dalam iman Kristen. Dan anggota jemaat juga ditanya dalam formulir,
apakah mau mendukung orang tua untuk membesarkan, mendidik dan membesarkan anak ini dalam iman Kristen? Dan anggota jemaat menjawab, ya kami bersedia. Bahkan di Indonesia Timur, saya tidak tahu di Gereja Toraja lagi, apakah ada Mama Ani, Papa Ani? Nah, tradisi Mama Ani, Papa Ani itu menunjukkan bahwa anggota jemaat bahkan belum tentu ada hubungan darah, ikut bertanggung jawab mendidik dan membesarkan anak yang dibaptis ini dalam iman Kristen. Jadi anak itu sudah anggota gereja, bagian yang utuh dari gereja, masa kini gereja, bukan masa depan gereja. Itu kesalahan yang seringkali dilakukan orang yang merasa anak tidak penting, anak tidak setara, anak itu hanya masa depan gereja kalau ia sudah menjadi dewasa. Sangat-sangat keliru. Sesungguhnya dua sakramen, baptis dan perjamuan kudus, itu tidak terpisahkan. Seharusnya dua sakramen sama-sama diterima, bukan hanya satu. Kalau kita menggunakan credo communion, mungkin seorang sudah dibaptis waktu anak, tapi karena tidak pernah mengaku percaya atau sidi, selamanya dia tidak boleh mengikuti perjamuan kudus. Jadi hanya ada satu sakramen. Nah, apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa ikut katekisasi dan sidi? Oh ya banyak. Kalau orangnya malas atau pindah agama lah itu lain ya. Itu pergumulan dia. Tapi kalau terkendala karena usia ya, karena credo communion terkendala usia, dia tidak boleh ikut perjamuan. Tunggu setelah dewasa. Berarti sakramennya hanya satu. Ada lagi orang yang seumur hidup tidak boleh ikut perjamuan, bukan dihukum, bukan kena pengembalaan khusus, kena sanksi, pamerdi dalam bahasa Jawa, bukan. Tapi karena dia penyandang disabilitas intelektual. Lalu, kalau ikut katekisasi, dia kan tidak mengerti ya, tidak bisa menjawab. Karena itu, apalagi orang tuanya masih menyembunyikan anaknya yang adalah penyandang disabilitas itu. Tidak pernah dibawa ke sekolah minggu, tidak pernah dibawa ke gereja. Akhirnya anak itu tidak pernah katekisasi, tidak pernah sampai meninggal. Ia tidak pernah menerima sakramen perjamuan kudus. Itu ajaran yang keliru kan? Gereja membuat seseorang tidak pernah mengikuti perjamuan kudus bahkan sampai seumur hidup. Kalau kita menerima credo communion, semua masalah itu selesai. Sejak kecil dia menerima sakramen baptis kudus, baptisan, habis baptisan dia menerima sakramen perjamuan kudus. Sejak anak-anak sudah menerima dua sakramen. Anak yang ternyata penyandang disabilitas intelektual atau fisik misalnya tunarungu atau tunanetra atau macam-macam, orang yang tidak bisa berbicara gitu ya karena tunarungu tunawicara juga, atau tidak bisa mengekspresikan, ada gangguan intelektualitas, ada gangguan emosi dan macam-macam disabilitas yang banyak sekali ragamnya itu. Kalau dia sudah baptis anak, lalu kita menerima pedo communion, ya dia sudah sejak kecil, sudah sejak bayi oleh orang tuanya menerima dua sakramen. Dan perjamuan kudus itu tidak pakai prasyarat. Hanya orang yang bisa berpikir seperti orang dewasa dan cerdas, memahami dan bisa menjelaskan, baru boleh ikut perjamuan. Karena perjamuan kudus itu bukan masalah intelektual saja. Perjamuan kudus itu menyangkut seluruh diri manusia, termasuk emosi. Dan dua sakramen ini adalah tanggung jawab orang tua. Kalau anak dibaptis, yang menjawab orang tua. Kalau perjamuan kudus, pedo communion diikuti anak, siapa yang bertanggung jawab? Ya orang tuanya juga. Karena orang tua sudah membaptis anak, orang tua juga yang menyiapkan dan mendampingi anak mengikuti perjamuan kudus. Jadi kalau perjamuan kudus anak, itu bukan berarti anaknya datang sendiri ya. Anak harus bersama orang tua, karena anak masih di bawah tanggung jawab orang tua.
Lalu orang bertanya lagi nanti ya di bagian akhir ya tentang anak yang orang dewasa yang masih baptis anak. Dia boleh ikut perjamuan kan karena pedo communion ya boleh, tapi harus terus-menerus didampingi oleh orang tuanya. Lah kalau orang tuanya udah meninggal, ya harus ada walinya. Entah guru sekolah minggu atau siapa mendampingi orang yang sudah dewasa yang belum sidi ini gitu ya. Makanya harus sidi begitu ya. Justru pedo communion itu mendukung orang untuk sidi pada waktunya supaya dia bisa mandiri. Nah, perjamuan kudus menurut Calvin itu kan nutrisi untuk pertumbuhan iman. Bahkan Calvin mengatakan sebisa mungkin perjamuan kudus itu minimal seminggu sekali. Tapi kemudian Calvinis mengatakan ya karena harus pemeriksaan iman maka setahun 4 kali saja gitu ya. Ada banyak modifikasi, banyak yang 12 kali setahun, jadi tiap minggu pertama, tiap bulan, dan macam-macam variasi yang lain. Yang penting adalah perjamuan kudus itu nutrisi untuk pertumbuhan iman. Bukan cuma nutrisi otak, tapi nutrisi seluruh diri kita, karena iman itu punya banyak sisi. Jadi iman bertumbuh bukan cuma kognitifnya, tapi juga hati, perasaan, komitmen, afeksi, dan juga perbuatan. Apa yang ia lakukan, head, heart, dan hands. Semuanya itu harus bertumbuh. Kalau kita merasa perjamuan kudus hanya dimengerti secara kognitif, itu seperti gambar ini loh. Orang menari-nari ini, proporsional enggak sih orangnya? Yang paling gede apanya? Kepalanya kan? Itu menggambarkan banyak orang Kristen yang mengagungkan kognitif, memahami, mengerti. Nah, itu kepalanya gede karena yang dinutrisi hanya kepalanya, tapi perasaannya, perbuatannya kurang. Nah, kita tidak mau orang seperti ini. Maka seluruh diri orang secara holistik harus bertumbuh. Nah, soal anak mengerti, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa anak itu kan bertumbuh. Dan ada banyak segi dari anak. Maka psikologi perkembangan itu menyoroti ada banyak sisi. Baik itu pertumbuhan fisik, seksualitas, kognitif, pengambilan keputusan moral, psikososial, pertumbuhan iman, dan masih banyak teori-teori yang lain. Menggambarkan bahwa manusia itu sangat kompleks. Bukan cuma kognitif. Manusia bukan cuma otak. Jangan membeli apa yang dikatakan Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Nah, kok cuma berpikir? Nah, kalau berpikir itu kan cuma pakai otak gitu ya. Tidak pakai yang lain-lain. Itu tidak utuh. Jadi harus semuanya itu bertumbuh secara utuh. Jadi perjamuan kudus bukan cuma dimengerti, tapi dirasakan, dihayati, dan bahkan secara fisik itu menyatu karena kita makan, kita minum, ya kan dalam formulir gereja Calvinis kan begitu. Roti yang kita makan, anggur yang kita minum menyatu dengan diri kita. 10 menit lagi, Ibu. Ya, oke. Jadi perjamuan kudus jangan cuma pakai otak. Perjamuan kudus harus keseluruhan diri kita. Nah, pertanyaan lagi ya, kalau anak-anak perjamuan kudus itu enggak tertib nanti kalau kebaktian ada anak-anak. Ya memang foto ini GKI Ngupasan gereja saya ini salah ketika mengadakan perjamuan kudus anak pertama kali. Karena terjadi debat dengan guru sekolah minggu yang ngotot. Sekolah minggu tidak boleh libur. Jadi sekolah minggu dulu. Nanti kalau tiba saatnya perjamuan kudus, mereka masuk bergabung ke gedung gereja. Daripada ngotot-ngotot, ya oke kita coba. Begitu ratusan anak masuk ke dalam gedung gereja, mencari orang tuanya, enggak tahu orang tuanya di mana. Karena gedung gerejanya sudah penuh sesak dengan orang dewasa. Akhirnya anak-anak itu bergerombol, kemudian diberi karpet, mendadak diberi karpet, bahkan beli bangku
plastik dan sebagainya, mendadak beli, coba pusing gitu ya. Akhirnya menjadi tidak tertib. Nah, ini anak-anaknya berdesak-desaan gitu ya. Tapi coba lihat ketika mereka dibagi roti. Secara spontan ketika pendeta mengangkat roti, jemaat kan biasanya enggak ikut mengangkat ya. Anak-anak ini ikut mengangkat. Akhirnya yang terjadi apa? Orang dewasa ikut mengangkat roti. Saya ya ketawa ya. Loh, orang dewasa kok ikut-ikut mengangkat roti. Ya, enggak apa-apa juga. Nah, mereka makan roti dan minum anggur gitu ya. Ini baru pertama kali seumur hidup mereka ikut perjamuan. Kalau ditanya tertib atau tidak, ya enggak tertib. Mereka berdesak-desaan dan agak rame dan agak bau gitu ya. Kemudian ada bayi nangis, ada itu bayi nangis dan sebagainya. Jadi ya memang tidak tertib seperti yang kita bayangkan. Perjamuan kudus harus tertib, syahdu, khidmat. Tidak terjadi. Kalau ada anak-anak itu ya mungkin saja ada anak yang menangis, walaupun ada banyak anak yang diam. Jadi kita apresiasi, banyak kok sebagian besar anak itu diam. Hanya bayi-bayi yang kemudian mungkin tidak nyaman dan sebagainya, lalu menangis. Tapi kan ya biasa toh, di mana saja ya ada bayi menangis. Bahkan bayi lahir kalau tidak menangis dia ditabuk supaya nangis kan. Jadi kalau ada bayi nangis ya biasa aja deh. Jangan merasa tidak boleh ada suara kalau sedang kebaktian. Nah, ini yang bagian terakhir ya. Kan tadi ada baptis anak, ada sidi, ada perjamuan. Kalau credo communion selama ini kan baptis anak, sidi dulu, baru kemudian perjamuan kudus. Lalu muncul pertanyaan, kalau sudah ikut perjamuan kudus, apakah masih perlu sidi? Ya jawabannya iya, jelas. Karena sidi itu terkait dengan baptis anak, tanda kedewasaan. Seharusnya sidi itu bukan terkait dengan perjamuan. Disitulah kesalahan credo communion. Sidi itu kan mengamini baptis anak. Maka orang yang tidak pernah dibaptis anak, tidak pernah sidi. Saya contohnya, saya tidak pernah dibaptis anak, karena orang tua saya waktu itu bukan orang Kristen. Jadi saya tidak pernah dibaptis anak, saya langsung baptis dewasa. Jadi saya tidak sidi, karena tidak dibaptis anak. Teman-teman saya yang sudah dibaptis anak, ketika kami SMP atau SMA itu kemudian sidi, karena mereka sudah baptis anak. Jadi sidi itu kaitannya dengan baptis anak, hanya diberikan kepada orang yang sudah dibaptis anak, bukan diberikan kepada orang yang belum pernah dibaptis. Jadi harus dikembalikan ke tempatnya. Sidi terkait dengan baptis anak. Selama dia belum sidi, itu semua masih di bawah tanggung jawab orang tua. Kalau dia sudah sidi, dia sudah dewasa. Semua diamini sendiri, baik itu baptisan waktu anak, dia amini sendiri, saya mengaku percaya. Baptisan anak itu sekarang saya amini. Tidak usah dibaptis ulang, tapi mengatakan saya amini. Dan kalau sesudah ini ikut perjamuan, tanggung jawab saya sendiri, tidak lagi didampingi orang tua. Itu sebabnya untuk menjadi penatua, ya harus sudah sidi dong. Kalau belum kan, dia masih di bawah tanggung jawab orang tua. Ya nanti orang tuanya ikut jadi majelis kan pusing ya. Jadi harus sidi dulu sebelum menjadi penatua. Nah, itu yang bisa saya berikan, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau lebih detail dan mau mendapat buku ini, tolong hubungi ke kantor Sinode Wilayah GKI yang ada di Magelang ya, karena bukunya ada di Magelang. Dan apakah ada PDF atau bagaimana, itu harus ditanyakan ke Magelang. Saya tidak berhak untuk memberikan PDF kepada siapapun. Apalagi saya juga tidak punya PDF yang utuh, karena saya kirimkan itu potongan-potongan ya, karena saya yang mengedit semuanya ini, saya berikan dalam beberapa file, lalu mereka yang mengolah untuk menjadi satu kesatuan, satu buku. Jadi saya tidak punya PDF-nya,
Bapak Ibu kalau mau silahkan hubungi ke Menowosari, Wisma Sejahtera, kantor Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Terima kasih, Iya, saya Bu. stop share dulu. Ya. Pas betul waktunya. Pas ya, Ya, saya Ibu biasa Tabita. kalau 40 ya 40. Iya. Kalau 20 ya 20. Luar biasa. Terima kasih Luar Bapak biasa. Moderator. Sangat memberi insight bagi kita paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Tabita. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita pindah ke narasumber kita selanjutnya, Bapak Pendeta Soleman Alolinggi dengan waktu yang sama. Silakan Pak Pendeta. Jadi tolong rekan-rekan, pertanyaan kita share ke chat itu sekaligus menyebut nama narasumber kita supaya jelas nanti disampaikan. Terus semangat. Terima kasih Pak Pendeta Adriel. Salam sehat semua. Salam sehat Pak Sekum. Salam sehat. Salam sehat. Perjamuan Kudus Anak. Salam sehat Pak. Selamat. Segar Pak Sekum teh pagi-pagi. Ya, masih muda. Masih muda. Jadi ya Pak Saya baru potong rambut kemarin, potong. Udah lama. Bukan hanya muda, semakin gagah. Amin. Asik. Awet. Mute Pak Sekum terganggu. Termute Pak Sekum. Mungkin karena baru dicukur jadi dia mute. Sudah bunyi? Sudah. Sudah ya? Silakan, ya, silakan. Jadi yang pertama, tentu saja saya sangat senang, bersyukur bisa bergabung di kelas pasca sarjana. Tadi saya pikir kerjasamanya itu dalam rangka seminar. Ternyata memang kelas ini adalah kelas hasil kerjasama STTINJIM dan BPSW 4 ya. Betul Pak Sekum. Ya, jadi bukan dalam rangka perjamuan kudus, tapi dalam rangka S2 STTINJIM. Saya kira ada teman-teman atau bahkan sebagian besar dari teman-teman yang sudah terbiasa dengan percakapan kita di sekitar perjamuan kudus anak. Tapi karena ini seminar yang diikuti bukan hanya teman-teman dari Gereja Toraja, jadi saya berusaha untuk semua poin yang perlu itu bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas. Tentu yang pertama adalah apresiasi saya untuk teman-teman di STTINJIM dan Wilayah 4 untuk program yang saya kira sangat penting dalam rangka menolong Gereja Toraja mengambil keputusan yang tepat dan matang ya terkait dengan pergumulan kita yang sudah 16 tahun. Sorry, 15 tahun karena ini mulai tahun 2006 di Jakarta itu secara formal. Jakarta. Ya. Saya memahami tugas saya bukan seperti yang tadi Ibu Rektor, Ibu Ketua katakan, membicarakan ini dari segi doktrin Gereja Toraja, tapi saya kira lebih cocok dengan judul yang saya dikasih, Gereja Toraja dan Perjamuan Kudus Anak. Jadi yang saya akan cerita adalah bagaimana Gereja Toraja sudah dan sedang bergumul di sekitar topik Perjamuan Kudus Anak. Dan tentu saja terutama kita berharap bahwa Gereja Toraja sudah bisa mengambil keputusan strategis di tahun 2021 ini pada sidang sinode yang harusnya terlaksana Juli lalu, tapi karena pandemi kami dapat bonus sampai 3 bulan. Mudah-mudahan bulan Oktober sudah bisa dilakukan.
Ini selingan info. Nanti sore akan ada rapat bersama antara panitia pelaksana, panitia pengarah, BPS, BPGT, dan MPGT untuk mengambil kesepakatan mengenai waktu untuk pelaksanaan di bulan Oktober. Ancang-ancangnya kembali ke tanggal yang sama. Mudah-mudahan kita bisa jalan. Oke, saya cepat saja untuk bagian yang tidak terlalu perlu untuk pertemuan ini. Jadi seingat saya kalau di luar sidang, percakapan itu mulai tahun 2004 di lingkungan pengurus pusat sekolah minggu kebaktian Madia Gereja Teraja dan teman-teman di Badan Pembinaan Warga Gereja Teraja yang waktu itu juga sedang intensif menyelesaikan buku katekisasi yang sekarang terbit atau digunakan dengan judul Melangkah Lebih Pasti. Kalau baca buku itu, terutama bagian pengantar, akan tertangkap di sana nafas atau semangat yang sama dengan yang memicu munculnya topik perjamuan kudus anak itu sampai menjadi usul dalam sidang Sinode ke-22 di Jakarta tahun 2006. Saya kira kamu ingat betul, teman-teman yang ikut Sinode di Jakarta itu sudah ikut merasakan bagaimana alat dan dalam tanda petik panasnya percakapan di sidang Sinode 22, walaupun tidak lama, pendek. Tapi waktu itu sampai ada kejadian yang dihubung-hubungkan dengan topik perjamuan kudus anak. Karena salah seorang pendeta yang berbicara keras dalam persidangan tidak menyelesaikan sidang karena ia menghembuskan nafas terakhir pada saat pemilihan pengurus dilakukan. Jadi ya agak bukan dingin, tapi waktu itu semakin hati-hati teman-teman yang memberi perhatian itu untuk bicara mengenai perjamuan kudus anak, sehingga sebenarnya pelaksanaan penugasan dari Sinode Jakarta itu agak ragu-ragu, artinya tidak kencang, tidak begitu serius. Hanya hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh pengurus pusat sekolah minggu dan teman-teman di Badan Pembinaan Warga Gereja. Nah, makanya di Sinode 2011 itu Sinode yang waktu itu menggunakan nama sidang majelis Sinode. Hanya diputuskan BPS ditugaskan untuk melanjutkan kajian. Jadi tidak ada percakapan yang berarti dalam Sinode ke-23. Dengan cepat saja dikatakan lanjutkan kajian. Kita belum bisa membahas apa-apa. Nah, April 2016 juga, jadi menjelang akhir periode waktu itu, baru Semiloka dilaksanakan. Seingat saya itulah satu-satunya momen paling serius yang membicarakan topik perjamuan kudus anak. Jadi ditugaskan sejak tahun 2011, tapi karena terlalu hati-hati, Semiloka bahkan baru bisa diadakan menjelang Sinode yang berikutnya, yaitu tahun 2016. Tahun 2016 pun kita belum bisa mengambil keputusan terkait harapan untuk mengikutkan anak-anak dalam perjamuan kudus. Lalu dengan gampang juga Sinode 24 hanya mengatakan tuntaskan hasil Semiloka. Nah, di periode ini juga tidak sering muncul menjadi pembahasan, tapi BPS memberi tugas kepada Institut Teologi Gereja Toraja untuk menjadikan ini salah satu penugasan yang harus diselesaikan sebelum sidang Sinode yang ke-25. Naskah akhir itu nanti saya sudah bisa bagikan.
disiapkan oleh ITGT dan sudah didiskusikan beberapa kali. Naskahnya agak panjang dan lengkap, tapi saya kira kalau teman-teman bisa membaca secara lengkap itu banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, juga dimuat dalam naskah kita itu. Mudah-mudahan menolong peserta Sinodiam 25 untuk mengambil keputusan yang sesuai. Jadi tadi saya sudah cerita yang ini sesudah Jakarta itu praktis yang bisa kami lakukan pengurus pusat sekolah minggu Kebaktian Madya dan BPG itu diskusi kecil-kecil saja dan non formal informal. Tapi pernah dilakukan diskusi yang agak panas juga. Saya tidak tahu apakah Pak Musa Sikombong hadir, tapi penuh orang di jemaat Tamalan Rea. Saya dan Ibu Eri dari Sekolah Minggu dan BPG menjadi pembicara. Yang saya ingat juga hanya orang marah-marah. Tidak terasa ada dukungan karena yang mendukung itu tidak berani bicara. Jadi suara marah-marah saja yang kami bawa pulang. Bukan hanya marah-marah tapi maki-maki. Kami terus membaca buku-buku dan dokumen yang relevan, sangat terbatas. Saya juga punya satu artikel mengenai itu. Yang saya sangat terkesan adalah satu dokumen dari Dewan Gereja Sedunia. Saya lupa buku itu tahun berapa dan dari sinode dari General Assembly keberapa. Tapi itu memang khusus mengenai perjamuan kudus anak. Seingat saya itu termasuk yang paling memicu percakapan di sekolah minggu dan di BPG, kemudian di institut. Beberapa bagian saya kutip dalam artikel yang pernah agak panjang saya tulis, yang saya pakai untuk mempertanggungjawabkan kalau ada orang yang tanya kenapa ada usul dari sekolah minggu. Gitu. Nanti saya bisa bagi juga. Penugasan Sinode 23 sudah ya, akhirnya dilaksanakan semiloka pada 2016 bulan April. Dokumen yang penting di situ untuk dibaca terkait ini adalah proposal, karena di proposal itu diungkap mengenai mengapa ini barang ada dan akan kemana. Lalu kemudian ada hasil yang juga sudah disampaikan dalam sidang Sinodiam 2016. Nanti saya bagikan juga kalau belum dipunyai. Jadi hasil semiloka tahun 2016 itu bisa dibaca. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menarik untuk dikaji di sana, tapi saya sebut saja salah satu. Ini ungkapan dari Pak Angui, mantan Ketua Sinode. Dia bilang terima kasih kepada Pak Gertz, kita ingat Pak Gertz dan Pak Andrew, yang waktu itu menjadi orang asing yang menjadi fasilitator di semilokal kita bersama dengan Pak Yoas Adi Prasetyo. Terima kasih kepada Pak Gertz dan Pak Andrew. Sedikit agak menyesal bahwa saya sudah terjadi 60 tahun lalu di Belanda, maksudnya perubahan itu anak-anak sudah boleh ikut, dan saya belum tahu mengapa kalimat itu saya catat khusus, karena di gereja kita kan salah satu yang paling berpengaruh itu ialah kita selalu ingat tradisi yang kita warisi dari Belanda, tradisi Calvinis. Kita bilang kita selalu ingat nenek kita di Belanda, dan waktu itu saya kira kesannya ialah Pak Angui bilang nenek kita di Belanda sudah lama berubah dan kita sampai sekarang masih marah-marah kalau akan terjadi perubahan. Penuntasan semilokal sudah dikerjakan oleh ITGT. Nanti naskahnya saya bagikan. Saya mau ke proposal
Karena ini akan mencerminkan atau menggambarkan agak sederhana kepada kita bagaimana pergumulan kita di sekitar Perjamuan Kudus dimulai. Nah, saya kira banyak di sini yang belum ikut sinode ke-20 di Palopo tahun 2001. Tapi itu sinode terakhir yang saya ikut yang sangat kencang berbicara mengenai perhatian lebih kepada generasi muda. Mulainya di sinode yang ke-18, tapi di Palopo itu tahun 2001 sampai muncul angka-angka atau presentasi anggaran yang dikaitkan dengan desakan pemuda untuk bagaimana supaya pemuda itu diberi perhatian lebih. Jadi lama sekali gereja ini sangat prihatin mengenai masalah generasi muda. Dan setiap sinode selalu berulang dibicarakan, lalu istilah berubah dari perhatian lebih menjadi perhatian khusus. Pokoknya intinya ialah ada suatu semangat untuk memperjuangkan bagaimana supaya gereja Toraja memperhatikan generasi muda. Nah, pertanyaannya kenapa harus berulang-ulang dikatakan dan tidak ada perubahan apa-apa yang terasa? Itu yang membuat kami sampai pada mempertanyakan jangan-jangan ada tradisi teologi kita yang menghambat. Jangan-jangan ada fundamen yang memang membuat kita ya sudah begini, cara kita memberi perhatian kepada generasi muda itu ya sudah seperti itu. Sampailah ke mempersoalkan mengenai Perjamuan Kudus. Ungkapan Nyelene waktu itu ialah bagaimana mungkin kita bicara mengenai hal lain sementara untuk makan bersama di meja Perjamuan Kudus, makan dan minum bersama di meja perjamuan, memang kita tidak mau, memang kita membuat anak-anak itu berada di luar dan hanya bisa menonton. Andaikan mereka bertanya, mungkin juga kita akan katakan belum waktunya kau tanyakan. Ada tadi saya lupa. Menjelang Semiloka itu kami sempat menjalankan satu angket dan dibagi dalam konvensi pendeta yang kedua, kalau saya tidak salah, di Hotel Mistiana. Memang tidak begitu banyak pendeta yang mengisinya, tapi sayang juga bahwa hasil tabulasi yang saya bikin secara sederhana untuk mencerminkan bagaimana dari survei yang agak dangkal itu kita bisa mendeteksi di mana masalah. Tapi salah satu secara keseluruhan boleh dikatakan bahwa para pendeta pun waktu itu berdasarkan hasil angket boleh dikata memang tidak tersosialisasi dengan apakah sebenarnya yang menjadi alasan mengapa anak-anak tidak diikutkan. Jadi ini angket untuk survei tentang keterlibatan anak dalam Perjamuan Kudus. Waktu itu diisi oleh para pendeta. Salah satu pertanyaan di sana misalnya, apakah pernah mendengar penjelasan mengenai belum dilibatkannya anak-anak dalam Perjamuan Kudus? Tidak sampai 10% pendeta yang menjawab pernah. Artinya 90% lebih tidak pernah mendengarkan penjelasan mengenai mengapa anak-anak tidak boleh ikut. Jadi katakanlah generasi kita memang generasi yang belum boleh bertanya, jadi ya tidak perlu bertanya. Kalau orang dewasa sudah bilang begitu, ya sudah begitu yang benar. Saya kira yang justru agak relevan dengan mata kuliah filsafat ilmu ya. Generasi X itu generasi yang belum boleh bertanya. Dan akan sangat berbeda dengan generasi sekarang, generasi milenial
yang bertanya menjadi sesuatu yang biasa saja. Kapan pertama kali mendengar penjelasan mengenai anak tidak boleh ikut? Ini juga jawabannya tidak jelas. Intinya ialah yang paling penting memang para pendeta pun tidak diberi informasi mengenai mengapa anak-anak tidak boleh ikut. Sorry. Nah, jadi saya baca misalnya mulai dari nomor 2. Jadi sesungguhnya jelas bahwa sikap kritis dan maksud mulia dari pihak-pihak yang mulai mengembuskan wacana peninjauan perjamuan tersebut, termasuk dan terutama sebenarnya di lingkungan pengurus pusat sekolah minggu, bukanlah terutama untuk segera mengubah tradisi perjamuan kudus dalam gereja Toraja. Yang paling diharapkan sebenarnya adalah supaya menjadi jelas apa alasan untuk pelaksanaan perjamuan kudus hanya untuk warga dewasa. Mengapa anak-anak belum boleh ikut? Bagi kami waktu itu sangat penting karena di dunia sekarang tidak bisa lagi dihindari bahwa anak akan bertanya mengapa mereka tidak ikut. Beda dengan generasi kami yang tidak merasa perlu atau bahkan takut untuk bertanya. Beberapa tahun terakhir melalui berbagai kesempatan khususnya pada acara-acara pembinaan pelayanan anak dan remaja, ditemukan data penting yaitu bahwa tidak ada di antara peserta pembinaan yang pernah mendengar penjelasan tentang alasan tidak diikutkannya anak-anak dalam perjamuan kudus. Itu di lingkungan para pelayan, para pembina. Nah, ini saya rupanya sempat mencatat. Dari 43 orang pendeta gereja Toraja yang sempat mengisi angket untuk survei tentang perjamuan kudus dan anak, juga diperoleh data bahwa 43 orang pendeta yang mengisi angket itu, 5 orang saja telah mendengar pada masa kecil penjelasan tentang tidak terlibatnya anak-anak dalam perjamuan kudus. 9 orang mendengar ketika sudah remaja atau muda, dan 26% orang baru mendengar ketika dewasa. Sebagian bahkan baru pertama kali mendengar ketika sudah menjadi wacana sidang sinodiam ke-22. Jadi ada semacam kelatahan dalam hal ini. Dalam konteks yang demikian menjadi sangat relevan untuk berefleksi atas tradisi sendiri. Penelusuran sejarah dan pemahaman ulang secara mendalam dan menyeluruh sangat penting. Bagaimana proses munculnya tradisi perjamuan kudus yang tidak menerima anak. Perjumpaan dengan gereja-gereja lain memberi banyak pengalaman belajar yang mendorong timbulnya sikap kritis terhadap diri sendiri. Setidaknya itulah yang dialami oleh beberapa pendeta gereja Toraja yang sudah sempat melihat tradisi gereja yang berbeda-beda. Hal yang sama diasumsikan akan meningkat seiring meningkatnya interaksi dengan saudara seiman dari gereja-gereja lain. Interaksi semacam itu akan terus meluas sejalan dengan semakin terbukanya kesempatan untuk bergaul seluas mungkin. Tentu saja generasi muda akan mengalami hal yang sama, yang segera akan bertanya juga tentang tradisi gerejanya. Pihak gereja dan orang tua tentu tidak bisa menghindari tanggung jawab untuk memberi penjelasan. Kemajuan pendidikan dan berkembangnya wawasan juga secara wajar menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa gereja perlu melakukan pembinaan dengan pendekatan lintas disiplin. Kita kemudian pantas bertanya, apakah menguntungkan secara pedagogis untuk melibatkan anak dalam perjamuan kudus? Kalau memang anak tidak boleh ikut, bagaimana secara pedagogis pulang? Perkara itu dijalani tanpa menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan anak.
di percakapan-percakapan yang sangat lazim di sekolah minggu itu selalu dimunculkan mengenai the golden age, jadi usia emas. Secara pedagogis justru pada masa kanak-kanak lah peristiwa-peristiwa simbolik seperti perjamuan kudus akan sangat berguna atau sangat efektif. Tapi kalau justru pada masa usia emas mereka tidak terlibat, apa jadinya? Dulu yang biasa kami katakan itu yang terjadi di gereja kita ialah pada saat anak justru sangat relevan untuk ikut, mereka tidak diikutkan. Nanti ketika mereka sudah cenderung justru meninggalkan, baru kita ajak untuk ikut. Makanya banyak juga peserta katekisasi, orang yang sudah di sini tapi justru tidak mau ikut perjamuan kudus, entah alasan apa. Secara antropologis sebenarnya sangat cocok untuk melibatkan anak dalam perjamuan kudus, terutama jika perkara ini dilihat dalam perspektif simbol itu tadi. Tetapi pada pihak lain perlu juga ditanyakan bagaimana supaya anak bisa terlibat tanpa menimbulkan hal-hal yang mengganggu. Sehubungan dengan tidak menjamatkan tradisi gereja Toraja, terutama dari segi pemahaman dan pemaknaan, menjadi penting pula untuk menanyakan alasan dilakukannya pemisahan orang dewasa dan anak-anak dalam beribadah. Itu menjadi concern Pak Andrew waktu seminar. Dia bilang, kenapa berbicara mengenai keterlibatan anak dalam perjamuan kudus, sementara gereja Toraja kan ibadah orang dewasa pisah dengan anak. Itu tidak akan menjadi soal mereka tidak ikut perjamuan kudus selama berlangsung begitu. Yang akan menjadi masalah kalau beribadah bersama dan mereka tidak ikut. Nah, itu kata-kata Pak Andrew. Jadi masalah kita yang pertama justru mengapa kita harus terus berpisah dengan anak dalam beribadah. Dia mendorong kalau memang perjamuan kudus akan didorong untuk melibatkan anak-anak, gereja Toraja justru harus memulai dengan kebiasaan beribadah bersama anak. Konsep eklesiologi bagaimana yang dianut dan menjadi dasar dilakukannya ibadah secara terpisah. Pertanyaan ini penting karena relevansi pembahasan mengenai keterlibatan anak dalam perjamuan kudus menjadi lebih nyata di sini. Ini dasar. Tujuannya mendalami pemahaman teologis yang menjadi landasan tradisi perjamuan kudus yang berbeda. Jadi tadi dijelaskan oleh fasilitator sebelumnya. Kedua, memperoleh pemahaman historis yang memadai tentang muncul dan berkembangnya tradisi perjamuan kudus dalam gereja, khususnya tradisi yang tidak melibatkan anak. Ketiga, mengembangkan wawasan dengan belajar dari pengalaman gereja-gereja yang telah menerima anak dalam perjamuan kudus. Waktu itu Pak Yoas, selain karena dia ahli sistematika, juga karena kita mendengar info bahwa GKI sudah bisa menerima perjamuan kudus anak. Jadi kita mengundang beliau untuk sharing pengalaman GKI, sekaligus sebagai teolog bidang sistematika. 4, menemukan atau merumuskan pemahaman bersama tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan menerima atau menolak keterlibatan anak dalam perjamuan kudus. 5, merumuskan strategi penjematan konsep dan pelaksanaan perjamuan kudus. Narasumber waktu itu Pak Yoas, kajian teologis historis dan pengalaman GKI. Pengalaman gereja Protestan di Belanda dan Australia, Pak Herz de Gooyen dan Andrew Buchanan. Biaya 86 juta. Dan relevan tuh Pak moderator. Lama baru kami berhasil merumuskan hasil. Saya kira saya menduga bahwa teman-teman yang ikut sidang sinodiam 24 juga tidak membaca ini, jadi perlu kita baca sekarang. Masih berapa menit Pak moderator? Menit lagi. Berapa? 10 menit lagi. Oke, saya baca cepat ini. Saya kira yang di atas ini sama dengan yang di proposal, jadi saya langsung ke pokok-pokok
pikiran dan rekomendasi. Ini hasil semiloka ya, dari diskusi dengan narasumber utama dan diskusi lanjutan pada akhir acara seminar. Yang dapat dan perlu dicatat adalah beberapa pokok pikiran dan rekomendasi. 1. Ini ditegaskan, jadi semua orang sepakat ini. Tidak ada bagian Alkitab yang secara eksplisit melarang anak-anak ikut dalam perjamuan kudus. Tapi tidak ada pula ayat yang secara eksplisit memerintahkan supaya anak diikutkan dalam perjamuan kudus. Yang kedua, secara teologis tidak ada halangan, tetapi kita harus hati-hati dengan perubahan tradisi. Tidak ada halangan teologis, tapi perubahan tradisi itu perlu hati-hati. Dia mau mengatakan berisiko. Yang saya baca waktu itu sebenarnya kita lebih banyak pada kendala psikologis. Dan karena memang kita masih merasa perlu untuk mendalami lebih jauh. Tidak ada halangan teologis ya. Tetapi menentukan pilihan yang juga teologis bukanlah hal yang dapat disederhanakan begitu saja. 3, oleh karena tidak ada rujukan imperatif bersifat perintah dalam Alkitab, maka kita bisa juga mengacu pada tradisi gereja yang paling dekat dengan zaman Alkitab, yakni tradisi Bapa gereja. Ya, banyak tadi diurai juga oleh narasumber pertama. Dalam sejarah gereja telah muncul tradisi yang berbeda selama 12 abad pertama. Anak-anak masih ikut dalam TK ya, 12 abad pertama. Lama sekali, 1200 tahun itu anak-anak tidak ada masalah, boleh ikut. Perubahan terjadi dalam tubuh gereja Roma Katolik ketika doktrin transubstansiasi diterima dalam Konsili Lateran 1215. Sampai hari ini pun terdapat pemahaman dan praktik yang berbeda-beda. Gereja Ortodoks Timur tadi juga sudah disebut, sampai hari ini masih terus dengan tradisi Paedo Communion. 5. Percakapan dalam seminar ini memunculkan kesadaran tentang adanya semacam inkonsistensi antara rumusan pengakuan gereja teraja dan aturan-aturan atau tata gereja teraja, pedoman kerja, dan seterusnya. Dalam TGT, anak ditempatkan sebagai anggota keluarga Allah yang setara dengan yang lain. Tetapi TGT membatasi hak anak sehubungan dengan perjamuan kudus. Di sini saya tanyakan ini, apa yang secara doktrinal menjadi pembeda keluarga menurut usia? Perlunya memikirkan ulang bagaimana tempat anak dalam jemaat. Perjumpaan dengan yang berbeda menggugah kita untuk meninjau diri dan hidup bergereja kita. Jadi reinventing ecclesiology, reinventing your church. Terhambatnya perubahan dialektis oleh karena adanya kecenderungan untuk harus seragam. Itu di gereja kita takut sekali kalau mau berbeda. Kita menjadi terhambat, proses dialektika itu terhambat karena memang kecenderungan kita masih di paradigma piramidal saya kira ya, dan maunya seragam. Padahal kecenderungan untuk selalu seragam bisa menyebabkan kita menjadi legalistik dan menghindari tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab pastoral. 6. Untuk pendalaman, penajaman beberapa hal yang menjadi tantangan dan pertanyaan. Bagaimana pengorganisasian dan penatelayanan dilakukan supaya semua terlayani dalam kesatuan dan keutuhan? Bagaimana supaya UIG tidak menjadi penyebab terjadinya segregasi yang berujung pada terasingnya anak dan remaja dari persekutuan? Habituasi atau pembiasaan yang menuntun anak menjadi bagian integral dari jemaat. Mungkinkah bisa mulai dengan ibadah minggu bersama sekali sebulan? Dan ini sudah mulai dilakukan di gereja kita ya. Bagaimana perkembangan tafsir dikelola sedemikian baiknya supaya pembaruan tradisi menjadi lebih relevan tanpa melemahkan atau mengaburkan jati diri. Kalau anak dibaptis berarti dipersatukan dengan Kristus, tubuh dan darah Kristus. Mengapa tidak ikut perayaan perjamuan kudus?
Tujuh, adalah baik untuk mencatat bahwa alasan utama, saya ulangi ini sekali lagi, alasan utama munculnya usul yang terkait dengan perjamuan kudus ialah adanya kecurigaan atas sikap Lata terhadap tradisi yang diwarisi. Dengan adanya diskusi berkelanjutan dan kemudian dilaksanakan seminar ini, maka kebutuhan untuk memperjelas dan menjemaatkan pemahaman tentang tradisi gereja kita kiranya telah menjadi kebutuhan penting dan mendesak. Sekiranya tradisi yang ada masih dipertahankan. Rekomendasi, kesiapan untuk menerima dan melaksanakan PK yang melibatkan anak masih memerlukan proses lebih lanjut, masih perlu melakukan kajian lintas disiplin, dogmatis, pedagogis, liturgis, dan kajian budaya. 2. Modul-modul pembinaan sudah dibuat dalam rangka pembinaan kategorial OIG, perlu diutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dalam perspektif keutuhan jemaat sebagai keluarga Allah, supaya OIG tidak menjadi sebab terjadinya segregasi. Misalnya, bisakah OIG ini dijadikan organisasi kader sehingga urusannya bukan kebaktian kategorial. Itu hasil Semiloka. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tambahan saja. Apakah pemahaman berpengaruh terhadap keselamatan? Karena rupanya ini yang paling umum menjadi argumen anak-anak tidak ikut. Mereka belum paham. Apa makna dan distingsi makna dari kata meterai dan simbol? Karena kita di formulir menggunakan istilah meterai. Padahal kalau Yesus mengatakan berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, jelas-jelas itu mengarah ke simbol. Kalau perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk pemeliharaan iman, apakah anak memang belum beriman? Di sekolah minggu itu yang kami paling keberatan. Apakah artinya kita mengajar Yesus kepada anak-anak, mengajarkan tentang Yesus kepada anak-anak? Apa artinya kita mengajak mereka melakukan imannya dan seterusnya? Kalau kita sendiri mengatakan mereka belum beriman, bahwa mereka belum berdiri menyatakan iman secara terbuka di depan umum sebagai tanda kedewasaan dalam ritual siri, iya. Tapi apakah memang iman mensyaratkan yang semacam itu? Tentu masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi ruang kita terbatas dan saya harap juga justru mendengar lebih banyak dari kita. Nanti naskah yang ini naskah yang terakhir akan terbit dalam bentuk buku kecil. Kehadiran anak dalam sakramen perjamuan kudus Gereja Toraja, Institut Teologi Gereja Toraja, bidang penelitian, studi dan penerbitan. Itu perumusnya dia meneliti secara serius Saudara Dr. Ranu Sanderan yang diberi tugas oleh ITGT untuk membantu mereka melakukan penugasan penuntasan hasil Semiloka. Agak panjang ini. Bupati Rong komite supaya mi tire kemudian tonga misalnya menipu pada bang ada dentonga ya. Nah, lami bahasa mana teh supaya mata aja tahu. Supaya kita nanti di Sinodeam sudah bisa ambil keputusan. Jangan terlalu lama. 15 tahun di pintu itu terlalu lama. Nanti kita mati di pintu kalau tidak berani ambil keputusan. Seandainya saya yang betul, mungkin sinode kemarin saya sudah akan mulai dengan berperjamuan bersama anak. Tapi kalau itu etongan, si Gereja Toraja etongan, nah tak ada bisa kedituan orang. Sabar Kia. Saya kira saya orang yang sangat sabar karena sudah 15 tahun. Pada motor terus semangat. Oke, 16 nanti sudah selesai sabarnya. Luar biasa. Oke. Karena di tiro teh apa teh sebenarnya bisa bangun diputus.
Tanah melo ke manguria itu taruh masai mata jo tau ba badau tu pihak ke masai mar manguria. Ya, terima kasih Pak Sekum. Ya, mohon termute Kak Adrial. teknis ini. Ya, Kurusmanga. Terima kasih Pak Sekum atas pemaparan tentang dinamika perjamuan kudus anak dalam lingkup kita Gereja Toraja. Sangat-sangat memperlengkapi kita ya. Kita harapkan apa yang sudah disampaikan Pak Sekum tadi bisa di-share kepada kita. Ya, saya persilakan narasumber kita yang ketiga, Bapak Pendeta Dr. John Simon. Silakan Pak dengan waktu yang sama. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Pendeta Adrial. Saya juga menyiapkan materi. Saya izin untuk menampilkan. Saya tidak menyiapkan materi PPT, tetapi langsung dalam bentuk Word. Dan nanti PDF-nya juga saya bisa share ya ke kita. Tapi izinkan saya pertama-tama untuk memberi apresiasi untuk dua pembicara yang tadi sudah memberikan paparan. Pertama, terima kasih untuk Ibu Pendeta Dr. Tabita. Beliau bukan orang baru, bukan orang lain, beliau dosen saya dulu. Dan terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam kelas filsafat ilmu yang dibuat dalam bentuk seminar seperti ini. Yang kedua, terima kasih untuk Pak Pendeta Sulaiman Alulinggi, Pak Sekum. Saya kira ini bertemu di ruang virtual. Saya jadi ingat beliau ini the good Samaritan ya. Orang Samaria yang baik hati. Dulu beliau low profile ya. Saya tidak tahu kalau yang menolong saya itu Sekum. Beliau pakai kaos, lalu celana pendek, menolong mobil yang rusak di belakang gereja Rantepau. Kalau saya tidak salah ya, beliau waktu itu dan sampai berusaha supaya mobil itu bisa hidup kembali sampai ditarik ke mana ke bengkel. Nah, terima kasih Pak Pendeta, Pak Sekum. Bapak Ibu, saya menyiapkan materi dan saya berharap tidak 40 menit, saya bisa lebih cepat. Last but not least ini, dan biasanya yang terakhir ini sudah macam-macam kendalanya ya, lapar dan seterusnya. Nah, materi saya beri judul Hermeneutik Perjamuan Kudus Anak, sebuah long detour. Jadi istilah long detour itu sebuah istilah hermeneutik yang sering ditambatkan pada seorang filsuf Prancis yang bernama Paul Ricoeur untuk menunjukkan bahwa self-understanding atau pemahaman itu tidak pernah langsung, tetapi melalui jalan yang berliku, yang penuh dengan penderitaan, dan memang kita harus banyak berdiskusi, intinya begitu. Jadi tidak bisa self-understanding baik diri maupun institusi atau lembaga itu dicapai secara langsung. Jadi kita harus melakukan banyak kajian, mendengar, bahkan tadi Pak Sekum sudah bicara banyak yang marah-marah, bahkan juga tadi Ibu Tabita juga sudah bilang banyak yang marah-marah, banyak yang kesal dan seterusnya mengenai proses ini kok lama sekali dan seterusnya. Nah, saya mau mengawali catatan ini dari pengalaman saya membantu dalam menyusun naskah akademik mengenai perubahan-perubahan materi dalam panitia materi yang disusun untuk persidangan sinode GPIB ke-21 yang harusnya terjadi pada tahun yang lalu, Oktober tahun lalu, tetapi karena pandemi kemudian diundur menjadi 1 tahun kemudian. Ya, kalau tetap berjalan sesuai rencana pada Oktober nanti, seperti Bapak Ibu di Gereja Toraja. Nah, saya menyebut ini dengan subjudul yang agak provokatif, bahwa angin perubahan itu gagal. Jadi, Bapak Ibu, proses dalam penyusunan materi persidangan sinode di GPIB itu melalui 3 tahap. Jadi ada rancangan dasar, rancangan umum, dan rancangan ketetapan. Dan salah satu materi yang sangat luar biasa dan diselimuti dengan kontroversi, selain
perkawinan beda agama, khususnya dengan Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, karena dengan Katolik sudah selesai, materi yang kontroversi dan diterima. Yang kontroversial itu adalah perjamuan kudus anak. Tetapi berbeda dari perkawinan beda agama yang aman-aman saja diterima sampai ke tahapan rantap, ya, rancangan ketetapan untuk diputuskan di Oktober nanti, tidak ada persoalan. Jadi perkawinan beda agama dengan Islam, Hindu, Buddha itu menjadi salah satu materi yang nanti akan diputuskan, dan sejauh ini tidak ada kendala. Yang gagal saya katakan itu adalah perjamuan kudus anak, yang ternyata tidak mendapat respon sejak dari tahap awal rancangan dasar. Nah, saya menduga, Ibu Bapak, kegagalan ini sebetulnya lebih terkait pada besarnya prasangka, ya, besarnya prasangka yang telah mendarah daging tentang kedudukan perjamuan kudus hanya untuk orang dewasa. Ya, jadi istilah prasangka itu juga sebuah istilah hermeneutik, bahwa kita perlu membedakan antara prapaham dengan prasangka. Kalau prapaham itu sesuatu yang normal, setiap orang dalam rangka memahami pasti punya prapaham, dan ketika prapaham dipatahkan, dia akan menjadi paham. Tetapi problem terbesar yang saya lihat, Bapak Ibu, karena saya yang menyusun naskah akademik dan kemudian gagal sejak di tahap awal, itu saya menduga bahwa ada prasangka yang telah mendarah daging, yang berasal dari doktrin masa lalu gereja yang begitu saja diterima secara tidak kritis, dan kemudian menyulitkan gereja untuk berpikir sehat, berpikir jernih, mendialogkan kembali dan melakukan penemuan kembali tradisi-tradisi yang relevan. Nah, salah satunya adalah perjamuan kudus anak. Selain itu, tidak cukup waktu untuk melakukan proses hermeneutik yang sehat dan kritis melalui membaca dan memahami secara lebih jauh apa yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Tabita dan Pak Sekum mengenai historisitas dari perjamuan kudus anak tadi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi perubahan itu selalu mengandaikan proses, jadi bukan hanya hasil. Nah, orang seringkali tidak bisa menanggapi dengan baik proses ketika sangat instan mau dilakukan. Nah, saya senang bahwa teman-teman Gereja Toraja 15 tahun sudah mendiskusikan hal ini, dan bahkan tadi plusnya itu marah-marah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian di subjudul yang kedua saya menulis di sini hermeneutik dan keprihatinannya. Karena ini bagian yang saya geluti selama ini. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu dari bacaan saya bahwa kalau kita bicara hermeneutik atau teologi hermeneutik, maka teologi hermeneutik itu adalah sebuah tesis. Nah, tesis itu adalah sebuah posisi iman dalam konteks tertentu. Jadi ketika kita melakukan proses berhermeneutik, tidak hanya pada kajian-kajian teks keagamaan seperti Alkitab atau Al-Quran atau kitab suci yang lainnya, kita juga bisa terapkan itu pada teks-teks sosial, bahkan teks-teks kebudayaan. Maka proses yang kita lakukan itu bukan hanya sekadar metode kerja, tetapi sebuah posisi iman, sebuah pilihan iman dalam konteks tertentu, dan dalam hal ini tentu perjamuan kudus anak. Nah, ketika kita mengonstruksi posisi iman, berbicara tentang hermeneutik, maka posisi iman yang mau dimaksudkan di sini adalah keterbukaan kita untuk terus berdialog dengan tradisi biblis, tradisi sistematis, tradisi spiritualitas, dan tradisi setempat. Jadi ada 4 tradisi yang saya temukan dalam bacaan saya. Jadi tidak hanya tradisi Alkitab. Jadi kadang-kadang orang
melihat Bapak Ibu kalau Alkitab tidak bicara, ya udah nggak usah lakukan. Padahal ada cantolan tradisi lain, misalnya tradisi sistematis yang sudah tadi diuraikan oleh Ibu Pendeta Tabita, ya. Bahkan ada data historis 12 abad, 1200 tahun problem ini digumuli bahwa anak-anak masuk dalam perjamuan kudus, gitu ya. Nah, jadi Ibu Bapak, keterbukaan kita pada tradisi itu membuat pada akhirnya iman, ya, itu tertambat pada referensi-referensi yang penting dalam rangka kita membangun sebuah hermeneutik yang bertanggung jawab, dan sekaligus itu posisi iman. Nah, sebetulnya dalam kajian hermeneutik, Ibu Bapak, ada dua istilah penting yang kita perlu bedakan, walaupun dalam kajian kontemporer tidak terlalu penting lagi perbedaannya, karena ketika orang sudah bicara hermeneutik, maka di dalamnya sebetulnya ada aspek objektif dan ada aspek subjektif. Jadi kalau kita menggunakan kata hermeneutics dengan S, diterjemahkan dengan istilah hermeneutika. Kalau hermeneutik without S, itu diterjemahkan hermeneutik. Yang satu menekankan aspek objektif bahwa sebuah pemikiran itu harus dibangun dengan argumentasi yang punya dukungan sumber-sumber referensi yang mumpuni, yang kuat. Tetapi di istilah yang kedua, ketika menyebut hermeneutik atau hermeneutik without S, maka itu menunjuk pada sisi subjektif, bahwa penafsiran itu selalu tidak lepas dari bagaimana sang penafsir memahami proses itu. Nah, poinnya Ibu Bapak, bahwa dalam rangka kita mencapai posisi iman, ya, sebuah pandangan iman terhadap sesuatu, katakanlah perjamuan kudus anak, proses yang kita lakukan itu dua hal ini dilakukan bersama-sama. Ya, jadi melalui aspek objektif dan subjektif itu, ini yang saya kuningi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lihat, nanti materi ini seluruhnya saya akan kasih juga pada waktunya. Melalui aspek objektif dan subjektif itu, tujuan hermeneutik adalah mencapai pemahaman diri yang baru, yang berbeda dan lebih baik. Jadi tidak hanya self-understanding, tetapi juga sebetulnya self itu bisa menunjuk pada institusi yang baru, ya, dengan didahului oleh dialog-dialog yang konstruktif dengan berbagai macam referensi, termasuk tradisi-tradisi yang kita punyai, termasuk juga kita terbuka pada sebuah pendapat yang dibangun oleh interpretive community. Jadi interpretive community itu Bapak Ibu komunitas penafsir. Jadi katakanlah seluruh gereja Toraja, seluruh warga GPIB atau seluruh jemaat gereja tertentu, ketika hendak memutuskan sesuatu, itu menjadi sebuah keputusan bersama yang disebut dengan istilah interpretive community. Sehingga keputusan itu kemudian menjadi keputusan yang kuat untuk diberlakukan dalam kehidupan bergereja kita, yang memperlihatkan proses hermeneutik hingga sampai pada sebuah tesis iman atau posisi iman yang baik dalam rangka kita berbicara tentang perjamuan kudus anak. Nah, lalu Ibu Bapak, saya menemukan dasar yang penting juga dalam rangka kita tidak hanya bicara self-understanding, tetapi juga bicara tentang bagaimana institusi dibarui dari proses hermeneutik yang kita lewati secara bertanggung jawab, melewati tahap objektif, mendiskusikan pemikiran itu dari banyak sumber, banyak ahli, banyak referensi, tapi juga kita kemudian membawa pemikiran itu dalam konteks kepentingan komunitas itu. Jadi komunitas penafsir, katakanlah komunitas gereja tertentu itu. Sehingga kita mengambil keputusan itu menjadi keputusan kolektif, keputusan bersama. Nah, saya menemukan Ibu Bapak dari pemikiran seorang ahli hermeneutik berkebangsaan Prancis, namanya Paul Ricoeur. Dia menggeser hermeneutik tidak hanya self-understanding, tetapi juga bagaimana institusi dibarui. Nah, muara dari proses hermeneutik itu adalah transformasi
kelembagaan yang disebut oleh Paul Ricoeur sebagai good life with and for others in just institution. Jadi hidup baik dengan dan untuk yang lain di dalam institusi-institusi yang adil. Jadi dalam imajinasi Paul Ricoeur, proses hermeneutik itu harus membawa lembaga, katakanlah lembaga apapun, termasuk gereja, lembaga keagamaan, untuk mengalami transformasi, menghidupi hidup yang semakin baik dalam rangka menempatkan yang lain di dalam komunitas itu untuk sama-sama bertumbuh, berkembang, mengalami pertumbuhan iman yang baik. Dan dalam kerangka ini, menurut saya, anak-anak, tadi Ibu Pendeta Tabita sudah memperlihatkan, dan saya setuju sekali ya, kadang-kadang kita sangat tidak adil pada anak-anak. Anak-anak sekolah minggu, kalau di GPIB Bapak Ibu, ibadah hari Minggu pelayanan anak itu sejajar dengan ibadah hari Minggu dewasa. Ya, karena yang membedakan cuma yang satu umatnya atau jemaatnya anak-anak, yang satu jemaatnya dewasa, tapi sejajar kedudukannya Bapak Ibu. Nah, kalau sejajar dari dokumen gerejawinya, maka seharusnya sarana prasarannya harus juga adil. Jangan anak-anak sekolah minggu ditempatkan di pinggir-pinggir apa gitu ya, di apa bengkel-bengkel atau di parkiran gereja yang seadanya, panas minta ampun gitu ya, dan seterusnya. Dan kemudian anak-anak harus mandi keringat karena panas, sementara orang dewasa, orang tuanya di gedung yang ber-AC, nyaman begitu ya. Dan ini menurut saya Bapak Ibu problem, bahwa bagaimana kita mau mencapai sebuah transformasi institusi yang hidup baik dengan mereka-mereka yang ada dalam komunitas institusi itu kalau kita tidak memperhatikan secara baik warga yang ada di dalamnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kemudian dikatakan oleh Ricoeur bahwa lembaga harus dibarui, dan sejalan itu menopang keprihatinan pada transformasi komunitas, antara lain sebagai komunitas intergenerasi. Sebagai catatan saja Bapak Ibu, Paul Ricoeur itu walaupun dia seorang filsuf berkebangsaan Prancis, Paul Ricoeur itu memiliki kekhasan tersendiri karena dia berasal dari latar belakang tradisi keagamaan Huguenot atau yang kita sebut Calvinis. Jadi Paul Ricoeur itu khas karena dia menghidupi secara baik. Dia berbeda dari para filsuf-filsuf Eropa atau Prancis pada umumnya yang sering kita sebut filsuf-filsuf yang ateis, yang bahkan sangat anti gereja dan seterusnya. Tapi Paul Ricoeur tidak, Bapak Ibu. Dan yang menarik adalah dia seorang Calvinis. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca banyak literatur terkait dengan Paul Ricoeur, ada banyak sekali bagaimana Paul Ricoeur mengangkat teks-teks suci Alkitab untuk dipakai dalam rangka menafsir kenyataan ya yang ada di sekitarnya, termasuk realitas sosial sebagai teks yang perlu dilakukan pembacaan secara hermeneutis. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya menemukan bahwa komunitas apapun, termasuk gereja, itu harus menjadi komunitas hermeneutik. Nah, dengan menjadi komunitas hermeneutik, maka kita selalu menjadi komunitas yang terus-menerus berproses, belajar, memahami diri, dengan terlebih dahulu memahami yang lain. Nah, saya menyebut yang lain di sini, Bapak Ibu, yang seringkali dianggap pengganggu, ya nanti mengganggu hikmatnya perjamuan kudus, nggak usah anak-anak dilibatkan. Justru mereka menjadi sanglian, mereka menjadi the other. Dan dalam rangka kita belajar memahami diri institusi yang baik, harusnya kita memberi perhatian pada yang selama ini tidak diperhatikan, yang selama ini diabaikan, yaitu anak-anak. Nah, komunitas juga menjadi komunitas yang keluar dari jebakan status quo, pemahaman teologi yang itu-itu saja. Menjadi komunitas yang siap menyongsong Allah sendiri sebagai Allah
masa depan. Dan hari ini menurut saya Allah masa depan itu hadir pada bagaimana kita berkontribusi memanusiakan kembali anak-anak kita itu untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi saya membaca misalnya di salah satu bacaan literatur yang Bapak Ibu bisa temukan di dalam naskah yang saya tulis ini, misalnya perjamuan kudus harusnya menjadi simbol dari kesatuan tubuh Kristus. Termasuk anak-anak itu anggota tubuh Kristus, bukan simbol keterpisahan. Harusnya perjamuan kudus tidak boleh menjadi simbol keterpisahan antara jemaat orang dewasa dan jemaat anak-anak. Harus menjadi simbol kesatuan. Nah, ada 3 catatan saya, Ibu Bapak, yang saya akan baca cepat. Ini bagian-bagian dalam naskah akademik yang saya susun untuk panitia materi sub tata ibadah dalam gereja kami, GPIB, dan tadi sudah dieksplorasi saya kira dengan baik oleh Ibu Pendeta Tabita dan Pak Pendeta Sulaiman. Saya memberikan catatan-catatan saja yang tambahan. Misalnya menurut Calvin ya, perayaan perjamuan di gereja diumumkan 1 minggu sebelumnya supaya anak-anak yang hendak ikut serta dapat diuji. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu baca buku apa itu Calvinisme misalnya yang terbitan bahasa Indonesia, Calvin menerima perjamuan kudus anak dan tidak ada persoalan. Ya, anak-anak ikut serta di dalamnya. Lalu salah satu bagian penting juga dalam tradisi reformasi adalah peneguhan sidi. Dan peneguhan sidi ini adalah ciptaan reformasi untuk menggantikan sakramen konfirmasi yang tidak lagi diakui sebagai sakramen. Nah, berkaitan itu ditetapkan bahwa konfirmasi harus dilayankan antara umur 7 sampai 12 tahun. Anak-anak disiapkan untuk sakramen perjamuan kudus ini. Dan yang tadi sudah dikatakan juga, Calvin sangat menekankan bahwa anak-anak harus dididik dalam iman. Dan memang kesan bahwa gereja-gereja Calvinis itu sangat kognitif, itu memang ada plus minusnya Bapak Ibu. Nah, plus minusnya tentu kita bisa eksplorasi lebih jauh. Tetapi yang mau saya katakan bahwa pendidikan anak kalau hanya dilihat secara kognitif itu tidak akan utuh. Tadi sudah dikatakan oleh Ibu Pendeta Tabita. Nah, Calvin menekankan bahwa anak-anak harus dididik dalam iman dan ia pun menciptakan suatu upacara berhubungan dengan kali pertama anak ikut serta dalam perjamuan kudus. Dan ada pengajaran agama melalui jawaban-jawaban anak yang menurut Calvin harus berumur minimal 10 tahun, mengaku imannya di depan jemaat. Setelah itu anak diberkati dan diterima dalam persekutuan jemaat di sekitar meja perjamuan Tuhan. Nah, menurut Calvin, anak-anak dapat diterima sebagai peserta perjamuan kudus setiap kali sakramen ini dilayankan. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, sebetulnya dalam teologi Calvin, setiap hari Minggu harusnya perjamuan kudus. Sehingga tidak jarang misalnya, tidak aneh misalnya Van Dop misalnya mengatakan gereja yang paling sesuai dengan teologi Calvin tentang perjamuan kudus itu gereja Katolik. Karena setiap minggu dia perjamuan kudus atau Ekaristi. Nah, kita kemudian menempatkan perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang kita kritik sebetulnya yang dikritik oleh reformasi. Reformasi mengkritik suasana magis karena transubstansiasi yang tadi sudah dikatakan. Tetapi kita terjebak di dalam pusaran-pusaran itu. Lalu pusaran itu menjadi prasangka yang mendarah daging sampai-sampai kita tidak bisa keluar. Kita tidak bisa mengkritik apa yang sudah kita terima yang mendarah daging itu. Nah, kalau sudah mendarah daging, Bapak Ibu, dalam kajian hermeneutik itu namanya ideologi. Ya, jadi teologi sudah menjadi ideologi. Dan karena sudah menjadi ideologi, dia tidak membebaskan lagi. Dia sudah membelenggu. Dia sudah kehilangan nilai emansipatoris. Dan karena itu, hermeneutik kritis atau kritik ideologi perlu ditujukan kepada tradisi-tradisi yang sudah tidak kompatibel, yang perlu dibaca ulang dan perlu dilakukan penemuan kembali pada transformasi-transformasi tradisi yang sesuai dengan kita di hari ini. Termasuk, saya kira, rediscovery, ya, penemuan kembali perjamuan kudus sebagai bagian dari penghayatan atau simbol kesatuan di dalam tubuh Kristus
yaitu gereja. Nah, catatan kedua tadi sudah disebut juga, saya akan lewati saja. Tadi benar dikatakan bahwa kesadaran akan partisipasi anak dalam perjamuan kudus juga dipengaruhi oleh hubungan ekumenis dengan Gereja Katolik Roma. Tadi saya senang Bu Pendeta Tabita menunjukkan gambar ya, yang ini sebetulnya tradisi yang dipelihara di dalam Gereja Ortodoks, dan Bapak Ibu, Gereja Ortodoks itu bagian dari Dewan Gereja Dunia. Ya, jadi dia bukan bagian yang berdiri sendiri seperti Gereja Katolik, tetapi Gereja Ortodoks adalah bagian dari Dewan Gereja Dunia. Dan dalam beberapa literatur yang kita bisa baca, teman-teman Gereja Katolik itu seringkali memberikan perspektif yang kaya yang mereka pelihara dari tradisi iman sejak Gereja Perdana, yang membuat kita yang berasal dari tradisi Calvinis, Lutheran, dan apapun yang ada di dalam tradisi-tradisi dalam gereja Dewan Gereja Dunia kemudian jadi bisa menghargai kembali ya kekayaan dan keindahan dari tradisi gereja yang dipertahankan oleh Gereja Ortodoks. Nah, kemudian di samping itu gerakan ekumenis juga menggagas apa yang disebut komuni terbuka, yaitu terbuka untuk semua orang yang percaya kepada Kristus, walaupun kepercayaan itu tidak selalu diakui di depan umum dalam upacara peneguhan sidi. Ya, jadi sudah ada langkah-langkah yang konkret Bapak Ibu ke arah interkomuni, walaupun sebetulnya dari kajian-kajian yang ada, dan saya menulis juga dalam tulisan saya dalam buku Merayakan Sang Lian misalnya, salah satu problem terbesar dalam dialog ekumene di dalam gereja-gereja di dunia ini adalah belum bisanya interkomuni. Baru beberapa terobosan-terobosan teologi, tetapi belum didukung secara ajaran gereja resmi. Ya, ini mungkin menjadi tantangan bagi kita. Nah, catatan ketiga yang saya angkat dalam naskah akademik yang ada di GPIB, perjamuan kudus bagi anak itu telah mendapat perhatian dalam pembahasan Komisi Iman dan Ajaran dari Dewan Gereja-Gereja Sedunia sejak 71. Dan di Indonesia tadi sudah dikatakan GKI, GKJ, GKSBS sudah memutuskan mengikut sertakan anak dalam perjamuan kudus. Ya, sekali lagi, kalau Oktober nanti Gereja Toraja masuk dalam jajaran yang memutuskan dokumen ini, saya kira ini sebuah terobosan yang baik, dan banyak gereja yang bisa belajar dari gereja-gereja yang berani melangkah untuk memberikan apresiasi pada tubuh Kristus, anak-anak juga bagian di dalamnya. Nah, GPIB mungkin perlu belajar dan perlu bertobat lagi seiring dengan gagalnya sejak dirandas materi perjamuan kudus anak ini. Nah, tadi ada catatan di chat juga yang menarik bahwa Bapak Ibu, perjamuan Yesus itu sebetulnya adalah kelanjutan dari perjamuan Paskah dalam tradisi Yahudi, di mana anak-anak adalah bagian dari perjamuan itu. Betul, tadi ada di ruang chat saya baca, dan tadi sudah dikatakan, saya lewati saja. Tadi Ibu Pendeta Tabita sudah eksplorasi lebih jauh, saya lewati. Nah, kemudian selain catatan sejarah yang sudah dikatakan tadi, Konsili Lateran dan Trente yang mempertegas posisi anak yang tidak boleh lagi masuk dalam bagian perjamuan kudus karena mereka dianggap pengganggu. Bahkan kalau Bapak Ibu, ini saya beri warna agak sedikit beda, warna biru. Konsili Trente misalnya mengatakan jika seseorang mengatakan bahwa perayaan Ekaristi perlu bagi anak kecil sebelum mereka mencapai usia akal budi atau akil balik, biarlah dia anatema. Jadi dia dikutuk, ya, dia termasuk sebagai yang terkutuk atau bid'ah atau kafir atau sesat. Ya, ini sebuah kata anatema ini sebuah istilah yang sangat menakutkan di gereja abad pertengahan dan membuat orang bisa mengalami pesakitan, ya, tidak hanya ditangkap tetapi juga bisa dibakar hidup-hidup dan dieksekusi mati. Nah, tetapi juga Bapak Ibu, penolakan terhadap perjamuan kudus anak itu juga seringkali dihubungkan dengan teguran Paulus dalam 1 Korintus 11
ayat 17 sampai 34. Walaupun kalau kita baca secara baik-baik, sebetulnya dari para penafsir, apa yang dikatakan Paulus itu bukan untuk menolak anak-anak masuk di dalam persekutuan tubuh Kristus dalam perjamuan kudus. Ya. Dan kemudian kalau Bapak Ibu memeriksa kembali Institutio karya Calvin, memang Calvin menerima teori usia akal budi, tetapi ajaran Calvin tentang sensus divinitatis itu mendukung keikutsertaan anak dalam perjamuan kudus. Nah, masalah serius Bapak Ibu terjadi ketika antara penerimaan baptis dan perjamuan kudus dipisahkan sehingga ada jarak belasan tahun. Yang terjadi duplex gratia justru dipisahkan oleh dogma gereja sehingga tercipta ruang kosong spiritual bagi anak-anak yang sudah dibaptis karena mereka tidak dibolehkan ikut berpartisipasi dalam perjamuan kudus itu. Saya mengutip bahan ceramah Ibu Pendeta Tabita, ini agak panjang, nanti boleh dibaca Bapak Ibu. Jadi memang akar persoalannya itu pada magisnya konsep transubstansiasi. Dan ini yang kemudian menjadi problem yang harus dibicarakan ulang. Nah, di gereja Katolik sudah dibicarakan ulang, ya, dan karena itu ada penyesuaian kembali untuk mereka akhirnya menerima komuni pertama dengan usia yang jelas. Nah, yang bermasalah itu adalah di gereja-gereja Protestan kita tidak melakukan proses hermeneutik yang baik, yang bertanggung jawab, yang sehat. Pada akhirnya tradisi masa lalu itu kemudian diterima begitu saja dalam perspektif hermeneutik romantisme, yaitu di copy paste, diulang-ulang seolah-olah itu menentukan bagi seseorang masuk surga. Seolah-olah apa yang menjadi prasangka yang mendarah daging itu sesuatu yang sudah benar dari sononya, sehingga kita tidak punya proses hermeneutik yang baik untuk melihat kembali secara kritis tradisi-tradisi yang kita punyai. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini subjudul terakhir, perjamuan kudus anak sebagai problem hermeneutik. Dan saya mengatakan catatan di sini bahwa problem ini menjadi problem hermeneutik yang menunjuk pada peninggalan hermeneutik romantisme yang bersemangat kembali ke masa lalu dan dalam laku copy paste, ya, tanpa dibarengi daya kritis kepada tradisi. Karena itu kalau kita belajar lebih jauh tentang hermeneutik, ada dua sayap hermeneutik Bapak Ibu. Selain sayap afirmasi terhadap tradisi, tetapi juga ada afirmasi terhadap bukan afirmasi terhadap tradisi, tetapi juga ada konfirmasi. Jadi ada appropriation, tetapi juga ada distanciation. Jadi ada pendakuan merasa bagian dari dalam tradisi itu, kita oke, kita menerima dan kita mengapresiasi, tetapi juga kita perlu menerapkan hermeneutik kritis dalam rangka kita melihat kembali, melihat ulang tradisi-tradisi yang kita warisi dari gereja di masa lalu yang baik, tetapi kalau tidak relevan kita perlu transformasi kembali agar sejalan dengan konteks kita di hari ini. Nah, sebagai catatan akhir, seharusnya perjamuan kudus anak adalah simbol kesatuan tubuh Kristus ketimbang simbol keterpisahan. Nah, sebagai penutup saya memberikan 3 catatan. Belajar dari GPIB. Nah, kebetulan di ruangan ini ada beberapa mahasiswa S2 yang dari GPIB. Ya, mudah-mudahan ini menarik untuk distudi oleh teman-teman pendeta GPIB yang sedang studi di STT Intim. Kalau ini menarik untuk jadi bahan kajian tesis misalnya, atau paper-paper dan seterusnya. Nah, mengapa gagal? Ya, karena mengapa gagal? Karena orang atau institusi atau lembaga itu
hanya mengejar hasil bukan proses. Akibatnya semua serba instan, serba di permukaan dan tidak mendalam. Mengapa gagal? Karena dipenjara dalam dogma gereja lama yang adalah prasangka yang membelenggu dan enggan untuk menemukan terobosan-terobosan baru melalui kajian-kajian yang lebih mendalam, tentu punya waktu yang lebih panjang agar kita bisa mendudukkan sebuah materi atau persoalan secara lebih baik. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga mendorong agar setiap institusi, dalam hal ini gereja apapun, itu menjadi komunitas hermeneutik, hermeneutics community, yang terus ingin belajar sepanjang hayat. Dan dalam rangka belajar sepanjang hayat, maka setiap institusi atau lembaga seharusnya menjadi lembaga yang syarat keprihatinan dan berdaya di tengah tantangan perubahan di zaman ini. Ada sebuah kutipan menarik dalam studi hermeneutik, dikatakan siapa yang tidak dapat membangun jarak kritis dengan masa lalu, jangan-jangan tidak tahu misi pembebasan apa yang perlu di masa depan. Nah, saya melihat Bapak Ibu, perjamuan kudus anak ini belum menjadi sesuatu yang menggairahkan dan mendinamisasi sebuah institusi, dalam hal ini gereja, diapresiasi dalam kajian-kajian yang mendalam. Salah satunya itu karena kita masih terjebak dalam sesuatu yang ajaran yang sudah mendarah daging, sehingga kita akhirnya sulit keluar dari sesuatu yang mendarah daging ini. Nah, disinilah jarak kritis yang dimaksud adalah dengan tradisi lama perjamuan sebagai simbol keterpisahan, dan berdaya itu menunjuk pada tradisi baru perjamuan sebagai simbol kesatuan. Nah, yang terakhir, ketiga, saya mendorong juga agar setiap orang, setiap institusi atau lembaga hanya akan mencapai pemahaman diri melalui keterbukaan pada kehadiran lian, termasuk mereka yang diekskludkan dari persekutuan inti gereja, dalam hal ini anak. Self-understanding via others, dan dalam hal ini pemahaman diri adalah jalan berliku, menerima mediasi dari anak-anak yang disebut oleh Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang empunya kerajaan Allah. Demikian catatan-catatan saya, Bapak Ibu, untuk materi yang saya siapkan. Nanti kalau ada yang perlu, saya ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekali lagi, terima kasih untuk dua pembicara yang hadir dalam kelas seminar filsafat ilmu di kelas yang kami ampu, dan kiranya ini punya manfaat untuk kita semua dan gereja dalam hal ini sebagai pengguna langsung dari hal-hal yang dipercakapkan di kampus-kampus teologi. Bu Pendeta Tabita, Pak Pendeta Sulaiman, terima kasih. Tuhan berkati. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak John, luar biasa. Pemaparan materi ini sangat-sangat banyak menginspirasi kita, dan tentunya ya menjelang sidang sinode am di Gereja Toraja di Rantepao, mungkin tinggal ketok palu, mungkin nanti soal sidang, soal perjamuan kudus anak. Ya, itu doa kita. Ya, saya memperhatikan di chat yang disampaikan oleh peserta, ini kurang lebih hampir 70 respons. Dan sebagian besar juga dari respon itu sifatnya sebuah apresiasi atas materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Namun ya, sekali lagi tanpa membatasi hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya pikir saya akan menyampaikan langsung saja beberapa poin yang langsung mengarah kepada apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Iya, dari Saudara Sulwandase ini menyebut kemana arah pertanyaan ini. Kita terlalu banyak dipengaruhi doktrin Gereja Barat, sehingga alam pikiran dan sudut pandang teologi kita semua di bawah pengaruh doktrin Gereja Barat. Padahal gereja bermula di timur. Yang kedua, dari Pendeta Japal,
Surabaya cocok menolak transubstansiasi tetapi menerima perjamuan kudus anak. Kemudian Agustinus Pahli, perjamuan kudus untuk anak ternyata tradisi gereja mula-mula dan acuan kita selalu berkiblat kepada gereja perdana, tapi ada pengecualian untuk perjamuan kudus anak. Wah, ternyata gereja Toraja terkait RIC, anggota REK tadi, dikatakan Ibu Tabita. Adakah yang bisa dijelaskan di sini? Selanjutnya, anggota baptis dan anggota sidi sama dengan anggota jemaat yang diperlakukan sama. Nah, bagaimana perlakuan yang sama itu terkait perjamuan kudus? Kemudian dari Pendeta Wanti, anak-anak belum diperlakukan secara setara dengan anggota dewasa. Artinya ada diskriminasi dalam gereja. Nah, anak adalah asa kini dan asa masa depan. Saya kira ini hanya apresiasi. Ya, kita setuju dari Pak Firman, baptisan dan perjamuan kudus adalah dua sakramen yang tidak terpisahkan. Mungkin terpisah karena ego gereja. Saya kira ini beberapa poin dulu, mungkin ada respon dari Bapak Ibu narasumber. Ya, sekali lagi tidak menyebut nama pertanyaan tujuan kemana gitu. Jadi itu dulu yang saya bisa bacakan. Silakan Bapak Ibu narasumber. Dari Ibu Tabita dulu. Halo. Ibu Pendeta Tabita. Oh, jangan-jangan. Apakah Ibu Pendeta Tabita tidak terlempar? Ya, mungkin dari Pak Pendeta Dr. John dulu. Pak Pendeta Sulaiman Ya. mungkin duluan. Oh ya, Pak Pendeta Sulaiman. Terima kasih. Kalau soal Barat dan Timur, itu fakta, tapi saya tidak mengarah ke situ. Artinya kerumitan semacam itu tidak bisa saya urai dengan jelas di waktu seperti ini, dan saya bukan expert di situ. Tapi betul bahwa secara umum kita semua sebenarnya tersosialisasi juga dengan kebiasaan melihat beda tajam antara Barat dan Timur terkait dengan, saya kira, pengaruh dari positivisme yang mendewakan rasio logis pada masanya. Saya kira masih sampai hari ini. Filsafat Descartesiannya yang saya kira ikut mendorong reformasi, atau boleh dikatakan malah kekuatan paling besar yang mendorong reformasi ketika positivisme itu begitu kuat, membuat ilmu pengetahuan itu mengambil tempat yang begitu besar pengaruhnya, sampai saya kira yang sangat terasa di reformasi Luther dan kawan-kawan itu, terutama Calvin, Zwingli, dan ini karena Luther masih ada sedikit ininya ke Katolik. Ketika simbol-simbol itu digeser oleh pemusatan ibadah pada pemberitaan firman, saya melihat itu yang paling dominan ya. Jadi pada saat pemahaman itu dianggap sebagai yang paling penting, simbol-simbol yang memang lebih terkait dengan aspek non-rasional
seperti imajinasi dan intuisi itu dibuang, gitu. Dalam tanda petik dibuang. Dan saya kira itu yang membuat tradisi reformasi lebih dibesarkan oleh pengaruh positivisme dalam penangkapan atau pembacaan saya. Jadi para reformator itu punya keyakinan kuat bahwa yang akan terjadi sebenarnya ialah firman dan roh itu bekerja sedemikian rupa melahirkan yang disebut Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Jadi simbol dalam kaitan dengan itu tidak berperan banyak atau bahkan sangat sedikit peranannya. Saya secara sederhana melihatnya di situ, seluruh ritual termasuk ritual perjamuan kudus sebagai yang punya kekuatan simbolik secara besar justru digeser oleh karena keyakinan bahwa uraian firman Tuhan yang sedemikian rupa bisa mencerahkan budi akan melahirkan kehidupan yang sesuai dengan maksud Tuhan. Saya lebih melihat di situ ketimbang secara sederhana membandingkan timur barat, tapi bahwa barat berkembang dalam dorongan positivisme yang juga berpengaruh sangat kuat terhadap perubahan tradisi gereja. Saya kira itu jelas tidak bisa disangkal. Kalau soal tadi anggota siri, anggota ini, dan saya kira ini apresiasi saja terhadap kemauan kita untuk mengalami pembaruan terkait dengan bagaimana sebenarnya anak-anak ditempatkan secara tepat sebagai warga kerajaan Allah, yang implikasinya antara lain terhadap itu keterlibatan mereka dalam perubahan tradisi mengenai pelaksanaan perjamuan kudus yang selama ini dalam tanda petik menyingkirkan mereka. Mungkin hanya itu yang dari saya. Saya kira Pak Simon, terima kasih masih ingat peristiwa itu. Saya sendiri sudah lupa, tapi iya. Sudah masih ingat Pak Pendeta. Jadi waduh, ingat luar kembali biasa. mengenai Saya, mobil, tapi tidak ingat Pak Simon. Beliau ini low profile banget loh, pakai kaos dan celana pendek. Saya nggak tahu bahwa beliau ini sekretaris umum. Tapi memang harusnya begitu ya. Orang harus menolong dulu baru nanti ngomong identitas. Ini luar biasa. Jadi identitas harus di belakang, lakukan kebaikan dulu. Itu poinnya. Makasih Pak Pendeta. Ya. Oke. Ada respon Pak Pendeta John? Ya, saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Sulaiman. Saya senang dengan penggunaan istilah penemuan kembali ya. Jadi atau dalam bahasa Inggrisnya itu rediscovery atau penemuan kembali. Jadi sebetulnya juga sering orang dalam hermeneutik juga ini seperti pengkhotbah bilang ya, sebetulnya tidak ada yang baru di dunia ini ya. Jadi sudah pernah dipikirkan orang hanya kemudian dilupakan, dan ketika dimunculkan kembali kita membuat makna baru, makna yang lebih relevan, dan setiap penemuan makna itu, kata Michael Bakhtin, ya, seorang filsuf dari Eropa Timur, itu sebagai homecoming festival. Jadi sebuah perayaan ya mengenai munculnya makna kembali. Jadi sesuatu yang dulu dilupakan sekian abad, sekian ratus tahun dilupakan, dan sekarang orang kemudian membaca ulang dan melihat ulang, dan hari ini kemudian kita merasa bahwa oh iya, gereja harus berbenah. Dan tadi saya sudah mengatakan juga bahwa secara hermeneutik, Bapak Ibu, hermeneutik itu sebuah tesis, sebuah posisi iman. Dan posisi iman itu harus dikonstruksi dengan kita berdialog kreatif, konstruktif dengan 4 tradisi. Ya, tradisi biblis, tradisi sistematis, itu pemikiran para tokoh, bapak-bapak gereja atau ibu gereja, termasuk juga hasil-hasil persidangan sinode,
baik di gereja secara dunia maupun gereja lokal kita. Termasuk juga yang ketiga, tradisi spiritualitas. Ya, baik itu ada dalam pemikiran para mistikus Kristen, ya, mistikus atau spiritualis Kristen, maupun juga spiritualitas lokal yang tersimpan dalam kearifan budaya yang kita perlu periksa kembali. Dan yang terakhir itu adalah tradisi lokal setempat. Hari ini, ya, yang kita perlu melihat kembali manfaat dan pentingnya tradisi perjamuan kudus anak yang selama ini dikeluarkan, ya, dari perbendaharaan gereja-gereja Protestan secara umum, ya. Dan saya senang bahwa proses itu sudah berjalan di beberapa gereja di Indonesia, bahkan sudah berlaku, dan gereja Toraja sudah 15 tahun, dan kita doakan bahwa Oktober nanti menjadi gereja kesekian yang menerima. Dan ini sekaligus juga imperatif bagi banyak gereja, termasuk GPIB saya kira. Saya sebagai bagian dari panitia materi untuk menyusun naskah akademik ini, saya terus terang kalau mau ditanya ya agak kecewa juga. Tapi ya sudahlah, namanya gereja ya begitulah, semakin kecewa semakin cinta sama gereja. Itu Bapak Ibu yang saya selalu bilang. Semakin kita bisa bicara mengkritik gereja, semakin kita mencintai gereja. Karena inilah tempat di mana kita bertumbuh di dalamnya. Nah, saya ingin kemudian menyinggung tadi yang sudah dikatakan juga oleh Pak Swandase, ya, Swandale atau Pak Swandase tadi, ya, mengenai doktrin barat. Jadi di satu sisi memang benar, Pak. Jadi kita memang tumbuh besar dari tradisi gereja barat yang membuat kita tumbuh sebagai umat Kristen di Indonesia, ya, entah Jerman, entah Belanda. Tapi poin Bapak Ibu yang perlu kita lihat dalam kajian hermeneutik yang saya tekuni, dalam rangka kita melihat tradisi, entah tradisi Barat atau tradisi Timur, maka kita tidak boleh terjebak pada dua hal sekaligus. Jadi dalam rangka kita menempatkan tradisi sebagai bagian dari hidup kita, hidup gereja, kita tidak boleh jatuh pada dua hal. Pertama, xenofobia, takut pada yang asing, ya, bahwa kalau sudah dalam rangka pempribumian kekristenan atau dalam rangka berteologi kontekstual, pokoknya yang dari barat-barat nggak boleh lagi dijadikan referensi. Oh, nggak boleh juga. Ya, kita bersyukur bahwa kekristenan barat yang selama ini menolong kita untuk bertemu dengan Yesus, tetapi juga menjadi imperatif bagi kita untuk menemukan Yesus ala orang Toraja, Yesus ala orang Jawa, Yesus ala orang Nusantara. Itu imperatif Bapak Ibu yang sejajar. Jadi berteologi kontekstual itu adalah proses kemandirian berteologi, bahwa kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kasanah teologi barat yang selama ini sudah menolong kita. Yang kedua, kita tidak boleh jatuh pada arhaisme. Arhaisme itu memuja budaya sendiri, seolah-olah tidak ada masalah, ya. Karena itu dalam rangka kita berhermeneutik yang sehat dan bertanggung jawab, saya kira Bapak Ibu itu yang diingatkan oleh Paul Ricoeur, ya, bahwa belajar itu melalui jalan penuh penderitaan. Learn through suffering. Jadi tidak pernah belajar itu instan. Gereja sebagai komunitas hermeneutik harus menjadi gereja yang belajar. Dan namanya belajar itu tidak bisa instan. Selalu penuh penderitaan, penuh perjuangan. Ya, jadi saya sering ingatkan mahasiswa, ini para senior, para pendeta yang sudah mungkin tua, lebih senior dari saya, ya. Tapi ya kita semua sama-sama belajar. Saya sering mengingatkan, ya belajar itu ya memang begitu, penuh penderitaan. Ya, kadang-kadang kita harus begadang sampai jauh malam, ya. Kita kadang-kadang ya harus mengurangi jam tidur dan seterusnya. Semuanya itu bagian supaya gereja ini dan kita yang tergabung di dalamnya sebagai komunitas hermeneutik benar-benar dapat memahami dan mencapai self understanding. Jadi tujuan dari hermeneutik itu adalah the ultimate of hermeneutics is self understanding.
Jadi mencapai pemahaman diri yang lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, lebih beradab gitu ya. Dan salah satu saya kira hari ini bagaimana menempatkan perjamuan kudus anak itu sebagai simbol dari kesatuan tubuh Kristus, bukan keterpisahan ya. Dengan cara apa? Menempatkan anak-anak bagian dari inti gereja ya. Lalu yang terakhir saya merangkum saja catatan tadi ya, tadi ada sempat muncul ego gereja ya. Tadi Pak Pendeta Sulaiman sudah menyebut ya warisan cara berpikir modern yang itu sering dihubungkan dengan hermeneutik Kartesian, René Descartes, yang sering orang menyebut dengan cogito ergo sum. Cogito itu subjek yang berpikir, yang karena itu gereja sangat menekankan kognitif, kognisi. Yang penting harus paham, tahu. Jadi kalau anak-anak belum tahu dianggap belum Kristen yang sebenarnya, belum Kristen dewasa dan seterusnya. Ini menurut saya Bapak Ibu corak berpikir modernitas yang sangat kuat di dalam gereja ya, yang sangat mempengaruhi gereja. Padahal cogito dalam paradigma modern itu adalah cogito tertutup, cogito privat, cogito yang terisolasi, bahkan cogito yang menempatkan orang lain sebagai saingan, bahkan musuh. Daripada saya ditikam duluan, saya tikam duluan gitu. Ya, masa paradigma seperti itu yang kita mau pakai dan kita mau pertahankan. Kita perlu keluar dari jebakan ego-ego apapun Bapak Ibu ya. Egologis ya, solipsistis itu biasanya kawannya. Sudah berpusat pada ego, pada aku, lalu solipsistis, merasa hidup sendirian di dunia ini. Ya, dan dalam rangka gereja saya kira kita perlu menempatkan kembali anak-anak itu sebagai bagian yang perlu kita perhatikan. Imperatif perjamuan kudus anak itu kita akomodir kembali dalam gereja, saya kira penataan sarana prasarana peribadahan mereka juga perlu kita kawal dengan baik agar mereka memang betul-betul bertumbuh dan menjadi masa kini gereja. Mereka bukan masa depan gereja. Saya kira itu catatan-catatan yang saya bisa tanggapi sehubungan dengan respon Bapak Ibu yang sudah ada tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Dr. John. Ya, mungkin ada respon dari Bu Pendeta Tabita. Ya, beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Pendeta Dr. John dan Pak Pendeta Sulaiman Al-Dinggi, ya pada prinsipnya menjawab ada 3 sampai 4 poin pertanyaan dalam chat kita. Terima kasih untuk itu. Ya, silakan Ibu Pendeta Tabita. Ya, terima kasih. Tadi saya tidak bisa berbicara karena saya di-mute oleh host ya. Jadi saya hanya bisa berbicara setelah diizinkan oleh host untuk unmute. Jadi saya hanya ingin menambahkan saja karena tadi tanggapan dari para narasumber sudah banyak. Tapi memang Calvin menurut saya itu tidak 100% pro kepada anak-anak karena dia sendiri secara umum memang tidak menyukai anak-anak. Jadi kita pasti dengan susah payah untuk menggali dari Calvin bahwa Calvin itu memang ramah anak dan mengizinkan anak untuk mengikuti perjamuan kudus. Bahkan kalau Calvin dibandingkan dengan Luther, Luther itu lebih eksplisit mengatakan anak-anak boleh ikut perjamuan kudus. Cuma Luther itu kurang menekankan atau kurang terus-menerus membicarakannya. Nah, Calvin sendiri karena terlalu panjang bukunya, institusionya makin panjang, maka kadang-kadang dia tidak konsisten di satu tempat dengan di tempat lain. Jadi itu bisa membuat gereja hanya menyoroti salah satu bagian sehingga melupakan bagian lain, tapi kita juga bisa kemudian membaca kembali semua buku institusio dari awal sampai akhir untuk mencari di tempat-tempat mana itu bisa betul-betul menekankan bahwa perjamuan kudus boleh diikuti oleh anak-anak karena bagian yang eksplisit itu tidak ada. Kemudian menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak John, biasanya orang itu kalau ngomongin tentang Calvin dan juga teolog-teolog sistematik lainnya, itu mesti dari sudut dogma yang kering dan garing.
Padahal khusus untuk perjamuan kudus, disitulah makna atau sudut spiritualitas Calvin itu dibangun. Jadi kalau di tempat lain tentang perjamuan kudus itu apa? Kalau di tempat lain tentang ajaran-ajaran gereja, Calvin itu kurang dalam hal spiritualitas. Tapi dalam hal perjamuan kudus, itulah momen spiritualitas. Jadi bagaimana Allah, Yesus itu hadir ya. Yesus hadir di dalam perjamuan kudus. Yesus hadir dalam rohnya melalui roti dan anggur. Berbeda dari Zwingli yang mengatakan roti dan anggur itu cuma simbol saja gitu ya. Jadi kehadiran Yesus melalui roti dan anggur itu kalau Zwingli memang hampir tidak ada. Sedangkan Calvin itu justru ciri khasnya kan kehadiran Yesus. Ia hadir dalam roh melalui atau di dalam roti dan anggur itu. Jadi bukan transubstansiasi, tapi Yesus hadir dalam roh. Kalau Zwingli sekedar simbol, kalau simbol kan tidak terlalu penting gitu ya. Nah, kalau Calvin justru kehadiran Yesus dalam roh. Itu mungkin kita yang sudah dewasa justru karena terlalu rasional malah seringkali terlewatkan sehingga gereja Calvinis seringkali justru menjadi gereja Zwinglian. Kalau anak-anak itu karena lebih spiritualitasnya itu lebih kuat ya karena rasionya kan belum berkembang sekuat orang dewasa, justru penghayatannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu pernah melihat anak-anak ikut perjamuan kudus, itu hanya membuat kita terharu. Menangis melihat bagaimana sungguh-sungguhnya anak-anak pada mengikuti perjamuan kudus. Berkali-kali sudah saya melihat itu ya, bagaimana anak-anak mengikuti perjamuan kudus itu dengan antusias, dengan bagus, dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan bukan anak-anak yang ramai. Oh ya, tadi kan saya memberikan foto-foto ketika di GKI Ngupasan pertama kali perjamuan kudus kacau gitu ya. Selanjutnya sudah berubah. Jadi ketika perjamuan kudus tidak ada lagi sekolah minggu sehingga anak-anak dapat ikut dengan orang tuanya dari awal sampai akhir dan itu terbagi dalam semua jam kebaktian. Karena itu tidak lagi berdesak-desaan yang seperti di foto tadi dan semuanya dapat mengikuti bersama orang tua masing-masing. Nah, sekarang musim pandemi, apa yang terjadi dengan perjamuan kudus? Ya, perjamuan kudusnya dilaksanakan di rumah-rumah dengan dipandu bersama-sama live streaming dari gereja. Jadi tetap pendeta yang memimpin, membacakan formulir dan sebagainya, lalu orang tua di rumah itu yang melayani anak-anak untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan kesaksian dari keluarga-keluarga itu sungguh luar biasa. Mereka antusias sekali. Dari pagi sudah menyediakan roti dan anggur yang boleh diganti teh, boleh diganti air putih, apapun juga. Rotinya juga seadanya, mau ada biskuit, ada singkong atau apa juga boleh begitu ya. Seadanya yang ada di rumah. Dan ternyata perjamuan kudus tetap bisa dilaksanakan tidak sendirian ya, tapi dalam komunitas yaitu komunitas keluarga. Cuman ini karena pandemi ya di keluarga masing-masing. Kalau sudah selesai pandemi nanti akan kembali keluarga-keluarga di gereja. Saya kira kalau kita sudah pernah itu ya menyaksikan dan mengalami langsung itu betul-betul luar biasa. Kita sendiri orang dewasa justru belajar dari anak-anak bagaimana menghayati perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh dan bukan hanya dengan rasio atau kemarahan bahkan itu ya pada pemikiran orang dewasa. Dan yang kedua adalah bahwa dengan ikut sertanya anak-anak dalam perjamuan kudus itu akan mengubah pemahaman kita tentang gereja. Eklesiologi akan berubah ketika anak-anak menjadi bagian dari gereja, masa kini gereja. Itu akan mengubah eklesiologi kita. Dan kalau Pak John mengatakan rediscovery untuk ajaran-ajaran yang sudah terlupakan dan sekarang kita kembalikan lagi
saya ingat lagunya sudah lupa judulnya, yang dulu pernah kau lupakan, sekarang dia terdengar kembali. Itu lagu apa ya? Sejenis itu ya, rediscovery. Jadi yang sudah terlupakan sekarang ingat kembali. Tapi menurut saya rediscovery ini harus membawa pada recovery. Gereja harus sembuh dari perpecahannya yang disebabkan oleh usia. Jadi gereja kembali dipersatukan, gereja sembuh dan menjadi kesatuan. Itu sebabnya ada diskusi tentang gereja intergenerasional. Menurut saya, gereja intergenerasional secara mendasar tidak akan bisa betul-betul terwujud kalau anak-anak tidak boleh ikut perjamuan kudus. Gereja baru betul-betul menjadi intergenerasional ketika anak-anak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya kira biarlah gereja-gereja rediscovery untuk kemudian recovery dari perpecahannya masing-masing. Terima kasih, itu dulu Pak. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Betul Pak John. Iya, masih saya waktu kita sudah hampir habis. Mohon izin narasumber kita, saya masih bacakan 4 poin respon dari peserta. Yang pertama, terima kasih untuk ketiga pemateri. Saya ingin bertanya kepada ketiga pemateri, di ibadah sekolah minggu kadang diadakan simulasi perjamuan kudus. Nah, bagaimana pendapat tentang hal ini? Kemudian siapa saja yang dapat memimpin perjamuan? Apakah pendeta saja atau bisa guru sekolah minggu atau majelis secara khusus jika nantinya perjamuan anak ini disepakati untuk dilaksanakan? Ini mungkin soal teknis. Dan kedua, ya khususnya gereja Toraja terbawa oleh kebiasaan orang Toraja bahwa anak-anak di belakang orang tua dahulu. Itu. Kemudian ada respon dari Ibu Pendeta Dr. Jerda Jawa. Salam Ibu, Bapak. Poin penting bagi gereja saya, Gemih, yang perlu direfleksikan ulang adalah CD terkait dengan pembaptisan anak, bukan dengan perjamuan kudus. Orang dewasa yang telah dapat bertanggung jawab sendiri, jika dibaptis dewasa tidak perlu lagi di CD. Dengan praktek CD, wajib semua orang tanpa sadar, ya wajib bagi semua orang, tanpa sadar gereja telah meragukan kedewasaan orang dewasa. Salam sehat untuk kita semua. Dan terakhir, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa dari ketiga narasumber. Saya baru sadar dengan ketidakramahan kita selama ini terhadap anak atau orang dengan disabilitas yang mungkin selamanya tidak akan menerima katekisasi, sehingga otomatis tidak akan menerima peneguhan CD dan sakramen perjamuan kudus. Atau untuk gereja-gereja yang mengaitkan CD dengan perjamuan kudus. Saya percaya Pak Pendeta Soleman Linggi akan menolong untuk memahami perspektif gereja Toraja tentang perjamuan kudus anak. Tapi kita tentu rindu supaya ke depan gereja-gereja yang belum pernah atau sempat memikirkan pelayanan baik katekisasi, CD dan perjamuan kudus bagi anak dengan disabilitas supaya segera diagendakan terkait teologi dan formulasinya. Hurre sumanga. Ya, itu 4 poin yang saya bacakan. Ya, mengingat waktu kita sudah hampir selesai, mohon Bapak Ibu narasumber kita memberikan beberapa pandangan untuk itu. Silakan. Saya mulai dari Ibu Pendeta Tabita. Iya, baik Pak. Jadi perjamuan kudus tetap dipimpin oleh pendeta, bukan oleh guru sekolah minggu. Karena sakramen dipimpin oleh pendeta yang ditahbis. Jadi tetap dipimpin oleh pendeta, itu sebabnya jangan diselenggarakan di sekolah minggu. Tetapi dalam kebaktian umum bersama-sama keluarga-keluarga mengikuti perjamuan kudus karena anak-anak mengikuti perjamuan di bawah tanggung jawab orang tua. Jadi jangan di sekolah minggu anak-anak datang sendiri, orang tuanya di mana itu. Jadi diselenggarakan dalam kebaktian umum di mana keluarga-keluarga orang tua membawa anak-anaknya mengikuti perjamuan kudus dan orang tua yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya ikut perjamuan kudus.
Saya tidak tahu kalau di gereja Toraja barangkali anak-anak itu semua orang tuanya Kristen ya. Kalau di Jogja misalnya itu di gereja saya ada beberapa anak sekolah minggu orang tuanya tidak Kristen, sehingga ketika perjamuan kudus guru sekolah minggu bertanya kepada orang tua, anakmu diizinkan ikut perjamuan kudus atau tidak? Kalau diizinkan, guru sekolah minggu menjadi wali. Tapi kalau orang tua tidak mengizinkan, ya anaknya tidak ikut perjamuan kudus. Karena orang tuanya tidak Kristen. Tapi malah karena anaknya diizinkan ikut perjamuan kudus, ada orang tua bertanya, bagaimana kalau anak saya dibaptis? Nah, di GKI memang dimungkinkan anak dibaptis dengan wali. Bukan orang tua, tetapi guru sekolah minggu yang sudah menikah, suami istri bisa menjadi wali, asalkan orang tuanya membuat surat pernyataan mengizinkan anaknya dibaptis, jadi baptis anak begitu ya. Itu karena dalam masyarakat yang plural begitu. Saya tidak tahu kalau di gereja Toraja atau gereja yang lain barangkali itu tidak menjadi masalah, tapi GKI, GKJ itu selalu sering menjadi masalah. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang mau saya tanggapi adalah tentang penyandang disabilitas, anggota jemaat penyandang disabilitas. Saya kira begitu perjamuan kudus itu terbuka untuk anak, saya kira otomatis terbuka juga untuk para penyandang disabilitas, dan akan dipikirkan ketika para penyandang disabilitas itu sudah pada usia untuk CD, ya barangkali harus diselenggarakan katekisasi istimewa khusus dengan cara yang dipahami, yang bisa diterima oleh penyandang disabilitas itu, dan ketika CD tentunya bisa mengutarakan imannya atau mengaku imannya itu dengan cara yang ia bisa. Kalau ia tunawicara tentunya bukan dengan kata-kata yang itu, tapi bisa tertulis, bisa dengan simbol, bisa apa gitu ya, itu bisa dipersiapkan semuanya karena bahasa itu kan juga ada bahasa isyarat dan sebagainya. Bahkan anggota jemaat yang disabilitasnya itu intelektual dan mental, mereka pun tetap bisa. Mereka pun tetap bisa beriman kepada Tuhan, kepada Yesus dengan cara mereka sendiri. Anak-anak dengan Down syndrome itu anak-anak yang sangat religius. Saya sudah berapa puluh kali berjumpa dengan anak dengan Down syndrome dan orang tuanya mengatakan, anak saya ini, anak kami ini adalah malaikat dalam keluarga. Jadi tidak menjadi halangan para penyandang disabilitas untuk bisa beriman kepada Tuhan dan kemudian dibaptis dan mengaku percaya dengan cara masing-masing, karena manusia itu terdiri dari banyak segi dan bukan hanya kognitif. Terima kasih. Pak Pendeta, Dr. John. Baik, terima kasih. Saya mulai dari dalam kajian hermeneutik memang istilah prasangka itu ini ya menjadi problem memang dalam rangka kita memahami secara baik apapun itu, termasuk dalam konteks kita hari ini perjamuan kudus. Speakernya Pak John. Jadi kita perlu memang mengembangkan sebuah hermeneutik yang sehat, yang tidak hanya afirmasi, tetapi juga bersikap kritis ya, membangun jarak yang kritis yang membuat kita bisa melihat apa yang kita hidupi ini, sehingga kita tidak jatuh pada prasangka yang berasal dari ajaran-ajaran yang kita terima, kendati pun itu berasal dari gereja ibu kita di Eropa, baik Belanda maupun Jerman misalnya, tetapi ternyata ajaran itu sudah mendarah daging menjadi prasangka, yang kita anggap bahwa itu semua sesuatu yang tidak ada masalah. Nah, saya kira tadi Ibu Pendeta Tabita sudah mengingatkan kita ya, salah satu prasangkanya misalnya
nanti anak itu kalau ikut perjamuan kudus nanti ribut ya, atau mereka dianggap identik tidak berhikmat dan seterusnya. Tetapi studi-studi yang kita lewati melalui proses hermeneutik yang sehat, yang bertanggung jawab, yang menempuh aspek objektif ya, kita berdiskusi dengan banyak referensi yang ada, menerima mediasi dari berbagai pandangan, lalu kemudian aspek subjektif dari hermeneutik sehingga menjadi sebuah keputusan kolektif dari gereja tentang suatu ajaran. Kiranya semuanya itu kalau kita lewati dengan baik itu memperlihatkan yang tadi saya katakan bahwa gereja itu adalah juga sebuah komunitas hermeneutik ya, yang belajar sebagai bagian dari hidup di sepanjang hayat ini ya. Lalu yang berikutnya, saya senang dengan tadi tambahan Ibu Pendeta Tabita, rediscovery ya, kemudian kita bangun dari situ recovery ya, penyembuhan tentang banyak hal yang kita sudah tinjau ulang, kita temukan ulang, dan kita perlu mantapkan itu dalam proses-proses lanjutan dari upaya-upaya kita untuk mendandani. Jadi Pak Gerrit itu menggunakan istilah bahwa ya teologi atau sekolah atau gereja itu kan seperti bengkel ya, mendandani hal-hal yang mereparasi banyak hal yang ya tidak lagi relevan, kita injeksi, kita tambah dengan sesuatu yang lain, kita suntik dengan sesuatu yang lain supaya dia menjadi sesuatu yang baik dan menjawab kebutuhan konteks di hari ini. Nah, kemudian saya juga jadi miris ya dengan catatan yang tadi secara kritis Ibu Pendeta Tabita sudah katakan ya. Hanya dengan penerimaan perjamuan kudus anak, maka gereja intergenerasi itu bisa oke. Ya. Ini saya kenapa miris? Karena saya langsung ingat ya di proses panitia materi dalam GPIB, setidaknya saya berproses di dalamnya, sedikit banyak saya tahu. Misalnya salah satu tema-tema yang akan diangkat sebagai tema besar ke depan GPIB untuk 5 tahun bahkan 25 tahun ke depan itu adalah tema-tema intergenerasi di PKUPPG-nya ya, pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja. Tetapi materi tentang perjamuan kudus anak gugur, gagal dipertahankan. Ini kan aneh nih. Ini sesuatu yang nggak lucu sama sekali. Kita ngomong tema 25 tahun GPIB atau 20 tahun GPIB di PKUPPG-nya bicara intergenerasi, tema diturunkan 5 tahunan, diturunkan tema tahunan, tetapi perjamuan kudus anak tidak berhasil dipertahankan tema itu. Jadi ini apa ya, ironis gitu loh dari proses proses eklesiologi yang menurut saya tadi itu yang saya katakan mengapa gagal. Ini kebetulan di ruangan ini ada para pendeta GPIB, mungkin ini perlu dipikirkan ini yang kebetulan mahasiswa di STT Intim ya. Ini kenapa gagal ini? Harus dicari tahu ini. Ya. Karena apa? Dugaan saya karena kita maunya cepat instan gitu loh. Teman-teman gereja Toraja 15 tahun bahkan sampai marah-marah. Menurut saya ini poinnya ini bagus ini. Memang harus begitu Bapak Ibu. Belajar itu melalui penderitaan, learn through suffering. Itu hakikat dari hermeneutik. Jadi tidak ada belajar instan. Kita penuh penderitaan melalui jalan mediasi, referensi dan seterusnya. Dan saya juga senang tadi Bu Pendeta Tabita mengatakan ya, saya setuju sekali bahwa Roh Kudus itu salah satu teologi yang sangat kuat ditekankan oleh Calvin ya. Dan karena itu sebetulnya hari ini ketika kita berhadapan dengan pandemi, sebetulnya cantelan teologi kita sangat kuat. Misalnya Calvin bisa mengatakan tidak hanya misalnya dalam konteks perjamuan kudus tidak hanya mandukatio oralis, tetapi mandukatio spiritualis. Itu kan apa? Perjamuan kudus spiritual. Kalau Bapak Ibu poin itu ada di buku Apa Itu Calvinisme. Kalau mau baca bahasa Indonesianya, tapi yang lain banyak pasti. Tapi ini menarik ya, supaya kita diingatkan kembali tentang bagaimana spiritualitas itu
menjadi sesuatu yang khas dalam tradisi reformasi, khususnya kita yang dari tradisi Calvinis. Ya. Jadi Roh Kudus itu sangat ditekankan dan semangat mandukasius spiritualis itulah yang kemudian ketika awal-awal pandemi itu ya, saya ingat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mencari referensi dari tradisi sistematis mana Calvin salah satunya yang diangkat ya untuk menguatkan praktek dari perjamuan kudus, pendetanya di gereja sendirian membaca formulir atau formula, lalu jemaat umat yang ada di gereja di rumah masing-masing. Termasuk juga hal itu di GPIB misalnya dalam panitia materi itu diwujudkan misalnya kalau nanti ada baptisan kudus darurat, kalau itu ada nanti perkawinan ya, itu sudah sampai ke sana Bapak Ibu. Memang kedaruratan ini atau kondisi kahar atau posmayur ini memang membuat kita perlu mencari terobosan-terobosan teologi yang tetap setia pada tradisi tetapi juga eksplorasi dan kesadaran konteks hari ini perlu ditunjukkan. Yang berikutnya yang terakhir saya kira ya, catatan saya soal disabilitas ya, saya baru saja membimbing misalnya seorang mahasiswa kita di Pasca Sarjana, Pendeta Ayu Lawalata, dan bukunya sudah diterbitkan oleh PT Canisius, saya editor, tentang teologi disabilitas dalam konteks GPIB, dan Bapak Ibu bisa menulis apapun ya, dan selalulah punya mimpi ya, khususnya kita para mahasiswa. Tesis saya, skripsi saya, disertasi saya dipublikasikan. Gitu loh. Ini mimpinya harus begitu supaya memberi kontribusi keilmuan. Jadi karena itu tidak usaha kita memang harus kerja keras, harus berusaha. Dan usaha itu yang kemudian antara lain misalnya oleh alumni kita Pendeta Ayu yang sudah diterbitkan dan memberi sumbangan berharga. Nah, poin saya ketika saya membimbing itu dan sampai proses penerbitan di Canisius misalnya, saya jadi terbuka ya bahwa perjamuan kudus anak itu bisa oke, dan perjamuan kudus disabilitas mengapa tidak. Dan salah satu kekuatannya itu ya penerimaan pada tahbisan pendeta yang disabilitas. GPIB sudah melakukannya. Ya, saya kira ini kalau pendetanya saja yang ditabiskan berani kok, yang disabilitas kenapa kita tidak melakukan juga hal itu, terbuka pada hal itu. Nah, saya kira banyak gereja lain juga yang sudah melakukan langkah-langkah yang sangat progresif Bapak Ibu ya, yang menabiskan pendeta-pendeta yang disabilitas. Saya kira ini makin menguatkan bahwa tubuh Kristus itu memang kesatuan yang melampaui apapun ya. Jadi gereja bukan simbol keterpisahan, tetapi perayaan ya dari simbol kesatuan tubuh Kristus yang melampaui banyak hal. Saya kira itu Pak Pendeta Adrial, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Pendeta John. Ada respon dari, ya silakan Pak Pendeta Soleman. Terima kasih Pak Adrial. Beberapa waktu lalu orang ribut di medsos, beberapa teman ikut bicara mengenai surat edaran Gubernur Sulsel terkait dengan pakaian dinas. Saya tidak bicara di grup, tapi beberapa teman saya WA, saya bilang, kalau kayak gini dunia sudah mau kiamat, tapi kita masih ribut soal pakaian, akan kemana kita? Dan pernyataan itu saya kaitkan dengan, saya lagi mencari-cari informasi seberapa benar yang dipublikasi secara luas melalui berbagai platform film-film dokumenter terkait dengan penyelamatan planet bumi. Saya bilang kalau ini betul, bahwa secara saintifik bisa dihitung 10 tahun atau 20 tahun lagi bumi kiamat atau planet ini hancur karena tidak ada pertobatan ekologis yang sehat. Jika itu betul, memang saya kira kita harus membuka perspektif yang begitu luas untuk melihat seluruh persoalan kita.
teman-teman pendeta Gereja Toraja, saya mau mengingatkan salah satu dokumen yang juga disiapkan oleh teman-teman di ITGT, di sini ada Pak Alpius, adalah dokumen eklesiologi yang terdiri dari 77 dalil. Nah, termasuk diantaranya dalil mengenai perjamuan kudus yang masih bersifat wacana. Apakah kita akan menganut perjamuan kudus terbuka atau tetap dengan yang selama ini dan mengikutkan anak? Kalau membayangkan perjamuan kudus sebagai pelayanan kasih bagi semua, lalu kita menganut perjamuan kudus terbuka, itu terlalu luar biasa. Tapi kan hampir bisa dikatakan dari pengalaman membahas perjamuan kudus anak, itu barangkali masih jauh. Tapi saya membayangkan bahwa gagasan yang sudah dipakai oleh gereja tertentu mengenai perjamuan kudus terbuka itu memang sudah dikaitkan dengan bumi ini sebagai satu oikos yang kita huni bersama sebagai satu keluarga. Gereja Toraja 5 tahun terakhir saya ikut merasakan bahwa betul-betul kita sedang bergerak untuk menekankan gereja sebagai keluarga Allah. Kita malah mestinya memperluas seluruh umat manusia sebagai satu keluarga yang menghuni satu rumah, satu oikos, yang kalau betul sekali lagi oleh para saintis dikalkulasi sedemikian rupa akan segera ambruk jika tidak ada pertobatan dengan segera terkait dengan tanggung jawab terhadap kerusakan ekologis. Yang saya ingin katakan ialah apa yang akan terjadi kalau kita menjadi satu keluarga yang sama-sama betul-betul adalah anak-anak Tuhan, masih begitu sulit untuk menyatakan kesatuan itu secara keseluruhan, termasuk di dalam ritual perjamuan kudus. Apa tadi saya katakan itu, bagaimana bisa mengatakan bahwa kita betul-betul adalah saudara bersaudara, sementara anak kita sendiri akan selalu merasa kenapa kita diajak kerja, sama-sama kerja, tapi makan bersama tidak. Kenapa kita diajak-ajak begini untuk begitu dan lain sebagainya di gereja, tapi di meja perjamuan kita tidak bisa duduk sehidangan. Jadi kalau dikatakan kendala kultural, misalnya di Toraja anak masih dianggap ini dan lain sebagainya, saya tidak terlalu merasa bahwa orang Toraja menyingkirkan anak. Di ruang publik memang sering kita melihat dan mengalami bahwa anak cenderung dikatakan ini belum urusanmu. Tapi sebenarnya yang terjadi ialah karena kita belum secara sistematik menempatkan seluruh proses itu bagaimana supaya jelas bahwa ini bukan untuk mengatakan mereka itu barang tidak penting, tapi bahwa mereka untuk sementara ini urusannya ialah bermain atau apa, belum untuk mengurus urusan-urusan orang dewasa. Tapi saya kira itu juga sudah akan segera berlalu karena makin lama makin terasa bahwa orang tidak bisa lagi menghindari untuk melihat anak-anak sebagai yang punya kemampuan. Makin lama makin terasa bahwa mereka mampu berkomunikasi sebagaimana layaknya orang dewasa, dalam arti ketika mereka bertanya, kita memang terpanggil untuk juga sudah bisa menjawab dan tidak mengatakan belum waktunya kau bertanya, dan apalagi untuk mengatakan ini bukan urusanmu. Tapi saya mau bilang begini, yang saya bayangkan ialah Sinode Am akan datang, akan mengambil keputusan secara prinsip menerima dan akan menugaskan lagi BPS untuk membuat apa-apa yang perlu supaya ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira pengalaman dari gereja-gereja yang sudah melakukan itu di Indonesia bisa sangat berharga. Kita akan pelajari lagi bagaimana mereka mempersiapkan apa-apa yang perlu. Saya kira skenario kita akan bermain di sekitar itu juga, termasuk memikirkan bagaimana disabilitas, bagaimana orang yang secara mental kita bilang sulit untuk dinyatakan apakah ia bisa menghayati keterlibatan dalam suatu momen seperti itu. Jadi pokoknya semua ini sudah dicatat sebagai hal yang jika secara prinsip Gereja Toraja sudah ketok palu untuk mulai, kita sudah pikirkan macam-macam skenario-nya, termasuk
apakah memungkinkan bahwa kita sudah sepakat dan oke, jemaat yang sudah siap silakan mempersiapkan sebaik-baiknya. Kalau ada jemaat yang belum merasa siap dan perlu waktu juga didampingi. Proses-proses itu yang saya bayangkan akan terjadi sesudah sinodean ke-25. Semoga itu bisa kita capai. Yang jelas namanya perjamuan sampai hari ini masih harus pendeta. Itu juga sebenarnya sudah jelas kalau kita melakukannya secara terpisah tidak tercapai tujuan dari yang kita mau, bagaimana supaya anak menjadi bagian yang utuh, bagian inti, subjek yang sama dan setara dengan semua warga yang lain. Kalau dipisahkan dan dilakukan di sekolah minggu, apalagi oleh guru sekolah minggu, justru itu memperkuat segregasi yang dari awal tadi saya katakan. Semoga pelayanan kategorial di Gereja Toraja tidak menjadi salah satu yang mendukung terjadinya segregasi di dalam jemaat. Saya kira itu saja karena waktu sudah lewat. Penting sekali bagi kami para pendeta, bagi orang tua untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pendeta Soleman Alulinggi. Bapak Ibu narasumber dan rekan-rekan peserta seminar. Ya, sebelum kita mengakhiri akan seminar kita ini, mungkin kami minta ke closing statement dari 3 narasumber kita untuk topik perjamuan kudus anak pada seminar kita kali ini. Kami mulai dari Ibu Pendeta Tabita, setelah itu Pendeta John, dan terakhir Pak Saikum. Baik Pak, jadi ditinjau dari pendidikan Kristiani dan juga hal-hal yang lain, saya kira tidak ada keberatan yang prinsipial untuk pedokommunion atau perjamuan kudus anak atau mengikut sertakan anak di dalam perjamuan kudus. Dan sudah saatnya gereja berubah, tidak hanya menjadi ramah anak, tetapi juga menjadi gereja intergenerasional, kemudian menjadi gereja yang terbuka terhadap penyandang disabilitas, yang menerima perbedaan-perbedaan, dan itu akan membuka ke arah yang lebih luas lagi. Kalau tadi saya baru menyebut intergenerasional, tidak lagi segregasi berdasarkan usia, barangkali nanti entah kapan kita bisa berbicara juga kalau ini disabilitas sudah lebih mudah untuk bisa diterima, tapi misalnya kepribadian orientasi seksual dan macam-macam yang mungkin masih lebih sulit lagi sekarang ini, tetapi semua pintunya terbuka. Dibuka sedikit demi sedikit. Dengan kita menjadi gereja yang ramah anak, gereja yang menerima anak-anak dalam perjamuan kudus, menjadi gereja intergenerasional, menjadi gereja yang menerima penyandang disabilitas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang dan seterusnya saya tidak mau berbicara hari ini karena itu membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Silakan Pak. Saya tadi menyebut rediscovery dan Bu Pendeta Tabita menyumbang istilah recovery. Saya kira mungkin itu closing statement saya. Jadi memang kita harus banyak-banyak melakukan rediscovery, membaca ulang, memahami ulang tradisi kita, dan sekaligus imperatif dari situ adalah merecovery, ya, banyak luka-luka ya dalam sejarah kekristenan kita. Ini baru di internal, sebetulnya banyak ya luka-luka yang dibuat oleh kekristenan di kebudayaan-kebudayaan yang dimasuki oleh kekristenan. Jadi ini tugas yang secara hermeneutik tidak pernah selesai. Dan karena itu Michael Bachtin itu mengusung satu istilah homecoming festival. Jadi kita setiap kembalinya makna yang dihasilkan dalam proses hermeneutik yang sehat dan bertanggung jawab itu selalu merupakan perayaan ya, perayaan. Jadi perayaan dari festival kembalinya makna yang selama ini kita lupakan, tetapi hari ini aktual kembali setelah melalui proses yang bertanggung jawab yang sehat dari hermeneutik yang kita kerjakan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Pendeta Tabita dan Pak Pendeta Sulaiman Alulinggi dan kita semua yang hadir di sini.
project officer, mahasiswa S2 BPSB 4 Gereja Toraja, terima kasih luar biasa semuanya. Ya, kurus banget Pak Pendeta John. Dari Pak Pendeta Sulaiman Alolinggi. Ya, kalau saya teman-teman Gereja Toraja yang ada di sini semoga sudah mendukung supaya kita segera memutuskan. Saya selalu ingat ini, kita Gereja Reformasi, kan kita bilang begitu, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, tapi dalam kenyataannya kita, saya kira cenderung memahami salah. Memahami salah itu dalam arti begini, kita maunya menjadi orang yang mengubah, tapi tidak merasa perlu untuk berubah. Padahal rumusnya sebenarnya ialah dunia akan berubah kalau kita berubah. Saya kira spirit itu harus dijaga. Kenapa kita takut kepada perubahan, padahal kita tahu bahwa tidak akan ada yang berubah kalau kita sendiri tidak bersedia untuk diubah oleh firman dan roh yang terus-menerus kita terima, kita aminkan. Saya tadi memilih istilah reinventing ya, dan saya kira mirip-mirip, menemukan kembali, meninjau lagi. Saya kira proses perjuangan untuk melibatkan kembali anak-anak dalam perjamuan itu suatu reinventing menurut saya dalam konteks sekarang di mana kita tidak bisa menghindari bahwa anak sendiri sudah komplain. Jadi mereka perlu, setidaknya kalau kita memang tidak siap untuk menyambut mereka masuk, ya kita bisa menolong mereka untuk merasakan bahwa oh ya, lebih besar manfaatnya kalau saya tidak ikut daripada saya ikut. Ini kecil tapi rasanya agak mengganggu. Tadi saya sebut sebagai ganjalan psikologis karena kita sudah berani mengatakan secara teologis tidak ada hambatan. Alkitab tidak bilang apa-apa yang bisa jadi alasan eksplisit untuk mengatakan Anda tidak boleh ikut. Tapi kenapa kita tidak berani mengambil langkah itu? Kalau saya sebut psikologis itu maksudnya misalnya begini, hanya takut soal nanti kesakralannya berkurang. Ini kan agak psikologis saja. Sakralitas macam apa yang kita mau sehingga anak dianggap akan mengganggu kekhidmatan perjamuan kudus. Saya punya pengalaman menarik, bukan di perjamuan kudus, tapi pernah mungkin kedua kali di Jemaat Rantepau diadakan Kamis Putih. Satu-satunya keluarga yang membawa anak adalah kami. Dan saya memperhatikan anak kami tidak merasa ada sesuatu yang, walaupun dia sendiri tidak ada anak lain, tapi dia bisa mengikuti dengan baik. Saya sudah bisa membayangkan kalau anak-anak dipersiapkan, orang tua dan para pelayan juga memang siap, saya kira semua bisa kita kelola dengan baik. Kendala psikologis saja juga yang tadi saya kira Pak Simon menggunakan istilah apa ya? Ketika sudah menjadi ideologi, itu menjadi menyakitkan kalau mau ditinggalkan. Kalau saya menggunakan yang lebih praktis, kita cenderung untuk melihat kalau terjadi perubahan sekarang berarti yang lalu itu salah. Jadi kita seolah-olah menghakimi masa lalu. Berubah itu berarti mengatakan yang lalu itu salah. Nah, berarti 1.200 tahun lamanya anak ikut perjamuan kudus itu ketika tidak lagi diikut berarti yang 1.200 tahun itu salah, kan tidak? Jadi sudah berapa tahun anak tidak ikut, kalau sekarang mereka boleh ikut itu tidak bermaksud mengatakan bahwa sudah sesat orang tua kita ini, para ketua sinode yang dahulu itu tidak beres. Kan kita tidak bermaksud mengatakan begitu. Reinventing ini, rediscovery ini betul-betul dalam rangka bagaimana hadir dan hidup secara lebih relevan di masa ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Senang bisa berbagi. Terima kasih Bu Pendeta Tabita dan Pak Pendeta Simon sudah bisa bergabung bersama di sini. Semoga ada kesempatan lain untuk bersua. Kurang semangat. Ya. Iya, terima kasih. Semangat. Matur nuwun. Matur nuwun.
Terima kasih untuk para narasumber kita. Luar biasa, banyak insight yang kita tentu dapatkan dalam seminar ini yang menjadi catatan-catatan reflektif kita dalam rangka ya kita semakin menggumuli perjamuan Kudus Anak. Ya, kerinduan seperti yang dikatakan Pak Sekum tadi, mudah-mudahan di sidang sinode Gereja Toraja tinggal diketuakan Palu. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan dan respon yang luar biasa disampaikan oleh para peserta. Mohon maaf kami tidak dapat membaca semuanya, namun paling tidak dalam beberapa poin yang disampaikan tadi kami menggarisbawahi sudah begitu banyak yang telah disampaikan oleh para narasumber kita atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi refleksi kita atas materi seminar kita pada hari ini. Dan mohon maaf tidak dapat membaca semuanya. Dan ya, dengan demikian seminar kita selesai pada waktu ini, dan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ada kesalahan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin kita rasakan dalam perjalanan memandu seminar kelas filsafat ilmu pasca sarjana STT Intim. Terima kasih untuk kepercayaan ini dari rekan-rekan S2 wilayah 4, dan selanjutnya saya kembalikan kepada host Bapak Pendeta Firman Panggara. Terima kasih Pendeta Adrian Linting yang boleh memandu kita dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada 3 pemateri narasumber yang begitu luar biasa, kita beri apresiasi. Terima kasih kepada peserta yang boleh hadir, baik yang masih bertahan dan yang telah live dari ruang virtual. Terima kasih kepada lembaga STT Intim, Ibu Ketua yang boleh memberikan kami kesempatan mengadakan seminar ini. Terima kasih kepada dosen kami Pak John dalam kelas mata kuliah filsafat ilmu. Kita tunggu lagi Pak di kelas berikutnya Pak. Kami siap support. Terima kasih kepada TS Channel Gereja Toraja yang meng-live-kan kegiatan ini, dan semoga ini menjadi berkat bagi lembaga Gereja Toraja, lembaga gereja lainnya untuk boleh memiliki referensi hasil dari seminar kita di kesempatan saat ini. Sebelum saya menutup seluruh rangkaian acara, bolehkah kita membuka semua kamera? Saya foto ya, saya capture. Kita ada 105. Oke, baik. Buka ya. Untuk halaman pertama dulu, semua senyum. Senyum, buka kamera, senyum. Baik, cheers. Bentar ya, bentar. Oke, yang kedua. Cheers lagi, yang kedua. Oke, baik. Saya langsung kirim ke grup supaya aman. Baik, yang ketiga, slide ketiga. Ini yang kurang membuka ini, tapi bolehlah yang sudah terbuka ya. Baik, cheers. Saya kirim. Baik. Yang keempat, tanpa ada gambar namun ada nama, tidak masalah. Ini menjadi sebuah dokumen penting kegiatan seminar kita di hari ini. Terima kasih banyak kehadiran kita sekalian, dan untuk makan siang nanti masing-masing di rumah ya, masing-masing tempat kita menikmati makan siang bersama. Dengan penuh kasih kami minta Pendeta Rosalina Wanti untuk tutup kita dalam doa syukur di kesempatan siang hari ini. Silakan Ibu Pendeta. Di mute, buka dulu. Baik. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu kita berdoa. Kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami boleh alami di sepanjang kehidupan kami, ya Tuhan, dan secara khusus melalui seminar kelas filsafat ilmu pasca sarjana STT Intim Makassar melalui kerjasama BPSW 4 Gereja Toraja. Kami bersyukur untuk ketiga fasilitator yang Tuhan boleh hadirkan di tengah seminar pada saat ini, Ibu Pendeta Tabita Kartika Kristiani, Bapak Pendeta Suleman Alolinggi, dan dosen pengampu mata kuliah
filsafat ilmu, yaitu Bapak Pendeta John Kristianto Simon, yang tentunya kami percaya lewat materi yang dibawakan tentu membawa pencerahan bagi kami semua selaku peserta seminar ini, dan kami juga meyakini bahwa kami boleh mengonstruksi perspektif kami dan juga pertumbuhan iman kami secara khusus di dalam komunitas kami, di dalam menyatakan pelayanan kami bagi anak-anak kami, agar kami memperlakukan mereka sebagai bagian dari gereja. Berkatilah kami semua ya Tuhan di dalam room Zoom ini, berkati fasilitator di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya, berkati kami semua dalam studi dan pelayanan-pelayanan kami. Berkati Ibu Ketua STT Intim Makassar dan juga Bapak Direktur Pasca Sarjana dan seluruh sivitas akademika STT Intim Makassar. Biarlah ya Tuhan lewat lembaga ini akan terus membuat kami bersemangat dan kami menjadi terang yang terus menyala-nyala, menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang sebentar lagi akan berpisah dari room Zoom ini. Biarlah kasih-Mu terus merengkuh kami, melingkupi kehidupan kami, agar kami terus bersemangat menjalani hidup karunia Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Terima Wansi. kasih. Terima kasih banyak. Kurai semangat. Terima kasih Pendeta Sulaiman, kurai semangat, matur nuwun. Terima kasih Bu Tabita, matur nuwun. Untuk Kita Terima kasih Pak John. terima kasih Terima kasih. Pak Sekung. Kami dari GKI. Sekum, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak John.